Bab 146. Mengarah ke benteng pertahanan. Ye Chen pun terdiam mendengarkan permintaan dari Ratu Peri Xing Fei yang sudah banyak membantunya, ditambah lagi keberadaan Xing Ping juga bukanlah sosok yang bisa ditemukan dengan mudah di seantero alam langit. Sekarang sebaiknya kau beristirahat sejenak, sebelum kau pergi menuju benua atas. Beberapa informasi yang berkembang akan disampaikan oleh adikku secara langsung, Ratu Xing Fei berkata dengan membuyarkan perhatian Ye Chen. Baik Nyonya, terima kasih atas segala bantuannya selama ini, Ye Chen berkata dengan tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah mengatakan hal tersebut Ye Chen beranjak pergi menuju kediaman khususnya, ia dan Xing Ping berjalan keluar seperti layaknya pasangan dewa dan dewi yang membuat penghuni dunia peri terkagum-kagum. Kak, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Tanya Xing Ping di tengah perjalanan. Aku akan mengunjungi benua bawah dan membinasakan bangsa iblis, jawab Ye Chen dengan santai. Bolehkah aku ikut bersamamu? Tanya Xing Ping dengan nada memohon. Ini adalah perjalanan yang berbahaya, apakah tidak akan menjadi masalah bagimu? Ye Chen berkata dengan santai, meminta pendapat dari wanita cantik yang selalu menemaninya di dunia peri. Aku sudah mengikat hatiku, selamanya ingin bersamamu dalam suka dan duka, ucap Xing Ping dengan berterus terang. Terima kasih, kamu adalah wanita yang sangat baik. Namun saat ini, aku tidak bisa mengatakan apapun terkait hubungan kita di masa depan, ujar Ye Chen dengan sedikit rasa bersalah. Betapa beruntungnya wanita yang memilikimu, andai aku juga berkesempatan seperti itu, Xing Ping tentu memahami jika ia bukanlah wanita satu-satunya di kehidupan Ye Chen. Sudahlah, biarkan saja semua seperti ini. Lagi pula aku juga sangat beruntung bisa bertemu dan bersamamu selama ini, Ye Chen mencoba bersikap bijak, ia tidak ingin menyakiti perasaan Xing Ping yang selama ini sudah baik pada dirinya. Tidak lama kemudian Ye Chen membersihkan diri dengan mata air khas dunia peri yang sangat bagus untuk peremajaan kulit. Setelah selesai mengganti pakaiannya Ye Chen pun kembali menjumpai Xing Ping yang tengah menyiapkan makanan dan minuman layaknya seorang istri yang baik. Apa saja yang terjadi selama aku berada dalam pelatihan? Tanya Ye Chen saat berada di ruang makan. Semuanya berjalan semakin buruk, banyak kultivator benua atas yang tewas akibat peperangan melawan bangsa iblis, jawab Xing Ping dengan serius. Apakah sudah sejauh itu? Tanya Ye Chen sambil mengernyitkan alisnya. Ya, itu benar. Bahkan para dewa yang berada di kuil suci mulai khawatir. Selain kekuatan Raja Iblis dan jenderal-jenderalnya semakin kuat, keberadaan iblis pelahap pun belum diketahui di mana berada. Xing Ping menjawab pertanyaan Ye Chen dengan hati-hati. Jika demikian, aku tidak boleh menunda-nunda lagi kepergianku, ucap Ye Chen sambil meletakkan gelas di atas meja makan. Ya itu benar. Biarkan aku menemanimu hingga selesai menyantap hidangan bersamamu, ujar Xing Ping dengan penuh senyuman. Tentu saja, sahut Ye Chen sambil mengangguk dengan lembut. Keduanya lalu menyelesaikan makan siangnya, berjalan menuju istana Ratu Peri untuk pamit menuju benua atas menyelesaikan beberapa urusan yang segera ditunaikan. Kalian berhati-hatilah, jangan remehkan kekuatan musuh. Aku akan menunggu kalian kembali untuk menyelenggarakan pesta pernikahan, ucap Ratu Peri Xing Fei dengan santai. Ratu Peri Xing Fei memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan Ye Chen yang sudah berada di ranah yang tidak bisa ia jangkau tersebut. Meski Shen Long di masa lalu adalah dewa terkuat, namun ia masih meninggalkan jejak yang bisa diketahui oleh Ratu Peri. Namun tidak dengan Ye Chen, keahliannya diperkirakan berada di atas gurunya sendiri pada tingkatan yang baru dijumpai di alam langit. Baik Nyonya, jawab Ye Chen dengan sopan. Pinger, jadilah wanita dewasa. Pahami dengan baik lelakimu. Anggap perjalananmu kali ini sebagai jalan untuk saling mengenal lebih jauh di dunia luar, Ratu Peri Xing Fei berpesan kepada adiknya. Terima kasih kakak, aku akan mengikuti Kak Ye Chen dengan patuh, ucap Xing Ping sambil tersenyum bahagia. Setelah berpamitan Ye Chen dan Xing Ping akhirnya pergi meninggalkan dunia peri, dengan kekuatan yang berada di ranah alam setengah dewa yang dimiliki oleh Xing Ping maka tidak sulit bagi Ye Chen menjaga dewi kecantikan yang berasal dari ras peri tersebut. Seorang dewi peri yang berada di tingkat alam setengah dewa adalah suatu keberadaan yang tidak bisa disinggung di alam langit. Bisa dikatakan jika Ye Chen sudah sangat beruntung memiliki pengagum yang berasal dari ras peri, apalagi Ye Chen juga akan dinikahkan dengan wanita tercantik tersebut. Meski awalnya ingin menolaknya, namun hati kecil Ye Chen juga bertolak belakang. Ia tentu tidak memiliki alasan untuk menolak kebaikan yang diberikan oleh istri dari gurunya tersebut. Selain itu sungguh tidak elok jika dirinya mengecewakan perasaan nyonya gurunya itu. Dengan kekuatan keduanya,
Mereka terbang di atas udara hutan siluman dan berkelebat dengan cepat membelah udara hingga tiba di perbatasan antara benua bawah dengan benua atas. Kak, itu adalah tempat yang dimaksud sebagai gerbang penghubung antara ras dewa dan bangsa iblis. Xing Ping menunjuk ke salah satu bangunan mirip benteng tua, yang dikelilingi oleh banyak orang dengan perawakan berbeda. Ya, aku dapat merasakan hawa mereka yang tidak lazim. Ye Chen mengangguk pelan, merasakan beberapa kekuatan besar yang berada di bawahnya. Apakah Kak Ye Chen akan langsung membasmi mereka? Tanya Xing Ping sedikit ragu. Dalam persepsi spiritualnya, ia jelas merasakan dua kekuatan kultivator ulung yang berada jauh di atas jangkauannya. Tentu saja, sebaiknya kau tetap di sini sambil mengawasi jika ada sesuatu yang janggal, ucap Ye Chen dengan santai. Baik, aku akan menantikan aksimu, ucap Xing Ping yang memang memiliki rasa penasaran terhadap pria yang akan dijadikan suaminya itu. Dengan kekuatannya kini, tentu tidak akan ada yang bisa menandingi ataupun luput dari pengawasannya. Ye Chen hanya ingin dengan leluasa memusnahkan pasukan iblis yang sudah sangat meresahkan tersebut. Ia tidak ingin membuang kesempatan percuma karena sedikit lagi terlambat maka akan memiliki konsekuensi yang serius. Ye Chen jelas melihat kesiapan pasukan iblis tersebut yang sepertinya akan bergerak ke pusat kota untuk melakukan penyerangan dan menaklukkan kota terdekat, yakni kota Loyang. Ayo kita mulai, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu turun ke tanah lapang di sekitar benteng pertahanan yang kini diduduki oleh pasukan iblis. Ye Chen tidak menyangka jika kesempatan ini akan datang padanya hari ini. Beberapa waktu lalu peristiwa ini merupakan hal yang sudah selayaknya ia lakukan sebagai mahar pernikahannya dengan putri gubernur kota Loyang yang bernama Shen Yue. Bab 147. Keterkejutan Jenderal Iblis. Memikirkan kekonyolan saat pertama kali menginjakkan kaki di alam langit, senyum Ye Chen sedikit mengembang dengan ekspresi kikuk. Tetapi kini takdir telah membawa ke arah perubahan yang tidak disangka-sangka. Kurang dari 3 bulan lalu Ye Chen datang sebagai makhluk fana yang mendapatkan hinaan dan cacian dari seluruh penduduk kota Loyang, tapi kini Ye Chen sudah menjelma menjadi sosok yang tidak akan mampu disinggung oleh seluruh orang di kota Loyang, bahkan di alam langit sekalipun. Hai, siapa kamu? Teriak seorang prajurit dari pasukan iblis yang tiba-tiba menyadari kedatangan Ye Chen. Tubuh prajurit tersebut terlihat berotot dan memiliki tanduk di kepalanya. Tingginya yang hampir mencapai 2 meter membuatnya seperti raksasa berjalan. Ia memelototi Ye Chen dengan marah, tidak percaya dengan pandangannya sendiri. Teriakannya itu membuat prajurit lainnya menjadi waspada dan menatap tajam ke arah Ye Chen. Dalam sekejap tanda bahaya pun dibunyikan dan membuat kegaduhan dari seribuan prajurit yang memang sudah bersiap untuk melakukan serangan ke kota Loyang. Sementara itu di tengah tanah datar Ye Chen muncul seperti hantu. Entah dari mana datangnya namun itu merupakan sebuah pelanggaran berat bagi penyusup yang memasuki wilayah kekuasaan bangsa iblis. Wajah Ye Chen masih tampak tenang meski dikelilingi oleh ribuan prajurit yang tampak marah dan berwajah menakutkan. Apakah seperti ini penampakan pasukan iblis yang tidak bisa diatur itu? Suara Ye Chen terdengar tenang, namun ada intimidasi di dalamnya. Saat berkata seperti itu, Ye Chen pun melangkahkan kakinya dengan santai dan menatap ke arah pasukan iblis yang seolah ingin menerkamnya. Seluruh prajurit iblis terdiam, bukannya takut karena mendengar perkataan dari Ye Chen. Mereka hanya tidak menyangka akan mendengar hal konyol yang baru pertama kali mereka dengar sejak menduduki benteng pertahanan. Benar-benar cari mati, ucap seorang komandan pasukan iblis dengan nada geram. Ye Chen tidak marah, ia menatap komandan pasukan tersebut penuh minat. Kamu terlalu lemah, ucap Ye Chen sambil menggelengkan kepalanya. Satu mendengar perkataan Ye Chen, wajah komandan pasukan itu menjadi merah karena marah. Penghinaan yang baru saja dilontarkan kepadanya adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung resikonya. Tidak hanya komandan pasukan iblis yang marah, bahkan seluruh anggota pasukan yang mendengar perkataan Ye Chen pun ikut meradang. Mereka adalah anggota pasukan khusus yang dikirim oleh kerajaan iblis. Setiap dari mereka setara dengan seratusan lebih pasukan iblis biasa. Melihat reaksi pasukan iblis hati Ye Chen menjadi senang, sesuai dengan prediksinya jika pihak lawan adalah pihak yang mudah terbakar emosinya. Ye Chen maju selangkah dan kembali memandang ribuan prajurit yang kini semakin bernafsu memburunya. Kalian majulah bersama, jangan gugup menjemput kematian, ucap Ye Chen dengan nada mencemooh. Ye Chen masih bersikap sangat tenang. Baginya ini hanyalah kumpulan semut yang tidak berarti di matanya. Dari atas udara nampak wajah cantik Xing Ping tersenyum indah, untuk alasan tertentu ia semakin terpesona dengan pria yang akan dinikahinya tersebut. Aku akan menjadi orang yang sangat bodoh jika tidak bisa memilikimu, gumam Xing Ping di dalam hatinya.
Dasar sialan. Kamu dari ras dewa benar-benar cari mati, ucap komandan pasukan sambil meraung marah. Setelah mendengar perkataan Ye Chen, ia sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya dan langsung mengeluarkan tinju terbaiknya untuk menyerang Ye Chen. Beberapa komandan pasukan lainnya pun bereaksi sama, mereka adalah pejuang yang setara dengan kultivator ranah alam langit dan bergerak dengan cepat ke arah Ye Chen tanpa berbelas kasihan. Kekuatan mereka menyembul ke titik maksimal, gelombang panas akibat energi tak kasat mata pun berkumpul di udara membuat lingkungan sekitar menjadi terdistorsi hingga beberapa saat. Detik berikutnya kepalan tangan yang membentuk tinju besar menghantam Ye Chen diikuti suara gemuruh. Lebih dari 10 orang komandan pasukan melakukan serangan serentak guna memusnahkan Ye Chen dalam satu serangan. Pemandangan ini sungguh menakutkan. Ye Chen yang masih berdiri tegak tidak terpengaruh atas situasi yang menderanya. Ia tersenyum dan tidak menghindar sama sekali. Bumim, sebelum menyentuh tubuh Ye Chen, kepalan tangan punggawa pasukan iblis menghantam penghalang yang sangat keras hingga tercipta badai angin yang bertiup kencang. Tubuh para komandan pasukan terpental jauh ke berbagai arah, tubuh mereka hancur berkeping-keping menjadi serpihan daging yang berceceran di tanah. Bagaimana mungkin? Siapa orang itu? Perubahan situasi ini mencengangkan seluruh pasukan iblis. Mereka yang semula memiliki kepercayaan dan keberanian kini terkejut bukan main melihat para punggawa pasukan iblis kalah tanpa bisa menyentuh lawan. Ketika mereka masih tercengang, Ye Chen tidak tinggal diam. Gelang di pergelangan tangannya bergetar dan berubah menjadi wujud pedang naga hitam seutuhnya. Di depan kekuatan Ye Chen mereka semua tidak bisa menyentuhnya dan kehilangan daya tempur mereka sepenuhnya. Keadaan ini tidak dapat dibayangkan bagaimana rasanya menghadapi kematian di depan mata. Saat Ye Chen menggunakan jurus bayangan hitam, tubuhnya bergerak secepat kilat menerjang kerumunan pasukan iblis seperti serigala yang menerkam domba gemuk. Hanya dalam beberapa gerakan, seribuan pasukan iblis ambruk ke tanah dengan kondisi tubuh terbelah dan sisanya menjadi kabut darah tanpa tahu bagaimana mereka bisa mati. Hanya kurang dari satu tarikan napas, lapangan datar yang semula berwarna hijau kini berubah menjadi merah darah dengan pemandangan yang memilukan. Tebasan penghancur yang baru saja digunakan Ye Chen telah mengubah segalanya. Di alam langit ini adalah kejadian pertama kalinya Ye Chen menggunakan pedang naga hitam lambang identitasnya sebagai dewa penghancur. Saat menyadari situasi yang sangat serius, kedua jenderal iblis yang berada di ruang khusus menjadi panik dan tidak percaya ada kekuatan yang sangat besar yang sedang menghancurkan benteng pertahanannya. Apa yang terjadi? Tanya Gong Fei dengan nada terkejut. Lapor Jenderal, seorang penyusup dari benua atas telah menghancurkan pasukan kita, jawab bawahan Jenderal Iblis tersebut sambil menahan napas. Apa? Bagaimana mungkin itu hanya satu orang? Gong Fei bertanya dengan marah, seolah baru saja mendengar bualan. Benar Jenderal, pemuda itu hanya seorang diri, bawahan Gong Fei kembali menjawab dengan hati-hati. Sudahlah, mari kita datang dan melihatnya langsung, sela Jian Tao yang merupakan rekan sesama Jenderal pasukan. Kedua jenderal iblis itu pun melangkah keluar menuju alun-alun tempat di mana pasukannya berkumpul, namun kini pandangannya terganggu dengan penampakan gunungan mayat anggota pasukannya sendiri yang akan ia pimpin untuk menaklukkan kota Loyang. Kurang ajar, siapa yang melakukan hal ini? Ucap Jian Tao yang biasanya tenang, berubah menjadi marah dalam seketika. Itu aku, jawab Ye Chen yang masih berdiri dengan santai. Siapa kamu? Tanya Gong Fei dengan marah. Aku Ye Chen, jawab Ye Chen singkat. Kedua jenderal iblis itu saling pandang, mendengar nama asing yang baru mereka dengar membuat keduanya saling waspada satu sama lain. Walau bagaimanapun membunuh ribuan pasukan iblis pilihan adalah bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mudah, meski itu merupakan seorang ketua sekte sekalipun. Bab 148. Bertemu Yang Xi. Aku bertanya-tanya siapa yang telah melakukan penyerangan terhadap tempatku, rupanya hanya seorang bocah. Ucap Gong Fei dengan senyum mengejek. Apakah kalian pemimpin dari mereka? Tanya Ye Chen dengan santai. Tentu saja, apa yang kau inginkan? Tanya Gong Fei dengan tatapan tajam. Sudah pasti nyawa kalian, jawab Ye Chen singkat. Hahaha, apakah kau mengira dengan membunuh anggota pasukanku sudah membuatmu layak berkata seperti itu? Gong Fei mencibir penuh penghinaan. Oh, rupanya kau datang tidak sendiri, ada gadis cantik yang sedang mendukungmu, suara Jian Tao terdengar setelah memperhatikan dengan seksama. Gong Fei pun merasakan hal yang sama dengan rekannya tersebut, ia mendongakkan kepalanya dan melihat sosok wanita muda di atas udara yang sedang memperhatikan ke arah bawah. Anggap saja wanita itu sebagai kompensasi atas tindakan nekatmu kali ini, Gong Fei berkata sambil tersenyum cabul. Mimpimu terlalu tinggi,
Aku khawatir kepalamu akan terpisah dan tidak bisa berkata seperti itu lagi, ucap Ye Chen dengan ekspresi dingin. Kurang ajar, teriak Gong Fei dengan nada emosi. Detik berikutnya ia langsung menyerang ke arah Ye Chen tanpa melanjutkan percakapannya lagi, sebuah tinju kuat ia lesakkan ke arah Ye Chen dengan ganas. Hati-hati, dari atas udara wajah panik Xing Ping tidak bisa ia sembunyikan, walau bagaimanapun ia tahu jika kedua pimpinan pasukan iblis tersebut berada pada ranah yang tidak bisa ia singgung. Ekspresi Ye Chen tetap tenang, melihat serangan kuat datang ke arahnya Ye Chen segera mengaktifkan jurus bayangan hitamnya dan segera menghilang. Begitu tubuh pemuda itu menghilang, wajah Gong Fei menjadi panik dan segera menghentikan gerakannya yang ternyata hanya menyentuh ruang kehampaan. Awas! Belakangmu! Teriak Jiang Tao memperingatkan. Tepat saat itu, Gong Fei memperhatikan sekeliling dan merasakan hawa dingin di pundaknya. Ekspresi Gong Fei pun berubah drastis, namun sebelum ia menyadarinya sebuah telapak tangan sekeras baja dan seberat gunung telah mencengkram bahu kanannya. Cengkraman itu menembus begitu dalam hingga ke tulang dan darah pun mengalir dengan derasnya. Sedetik kemudian, Ye Chen mengerahkan tenaga dalamnya dan mengangkat tubuh Jenderal Iblis tersebut lalu melemparkannya dengan keras. Tubuh Gong Fei menghantam pilar besar dan memuntahkan banyak darah. Tubuhnya seperti baru saja mengalami kerusakan organ dalam yang sangat parah dan membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Hanya dengan satu gerakan sederhana Ye Chen, seorang jenderal agung bangsa iblis dibuat tidak berdaya dan kehilangan semangat tempurnya. Melihat lawannya ambruk Ye Chen tidak menghentikan aksinya, kekesalan di dalam hatinya terus meroket saat mendengar pimpinan pasukan iblis itu ingin mengganggu Xing Ping. Ye Chen bergerak secepat kilat, ia tidak memberikan kesempatan pada lawannya untuk memulihkan diri atau menyadari keadaan dengan cepat. Hanya dalam sepersekian detik berikutnya pedang di tangan Ye Chen membentuk lengkungan yang sangat tajam dan kecepatannya bertambah seperti kilat yang menyambar di udara. Wajah Gong Fei berubah pucat menghadapi serangan cepat Ye Chen, ia ingin menggunakan jurus menghindar namun kecepatan Ye Chen berada di luar pemahamannya. Slash! Detik berikutnya pedang Ye Chen sudah melewati pangkal leher Jenderal Iblis, bagai memotong lumpur bilah pedang terus menebas tanpa ampun hingga darah segar mengalir membasahi tanah bersatu dengan aliran darah pasukan iblis lainnya. Hening, bagaimana mungkin? Mata Jian Tao membelalak, ia tidak bisa menerima kenyataan jika rekannya tewas begitu saja di tangan seorang pemuda tanpa daya. Ia tidak habis pikir bagaimana mungkin seseorang yang sudah berada di ranah setingkat dewa bisa dibunuh dengan mudah. Memikirkan hal ini membuat Jian Tao ingin melarikan diri dan baru menyadari jika lawan yang dihadapi adalah monster yang sesungguhnya. Jian Tao segera bereaksi dan mengambil keputusan dengan cepat, ia segera mengeluarkan jurus andalannya untuk memanipulasi gerakan. Tanpa ragu Jenderal Iblis tersebut menarik pedangnya dan menyalurkan energi yang dipenuhi gelombang Qi yang sangat besar. Detik berikutnya ia melancarkan serangannya dengan melemparkan pedang tersebut bersama aliran energi ke arah Ye Chen yang tampak tenang. Mau kabur, Ye Chen menangkis pedang Jenderal Iblis itu dengan mudah, membuatnya jatuh dan patah menjadi dua bagian. Sebagai seseorang yang berada di ranah Mahadewa, Ye Chen tentu saja dengan mudah mengalahkan Jenderal Iblis yang baru saja berada di ranah alam dewa tahap awal tersebut. Jian Tao yang bersiap untuk pergi pun terkejut dengan reaksi cepat lawannya tersebut, tubuh Ye Chen yang ia tinggalkan di belakang kini berada di depannya dengan senyum seringai dingin. Kamu siapa? Siapa kamu sebenarnya? Ucap Jian Tao ketakutan. Seharusnya kalian bangsa iblis tidak asing dengan pedang di tanganku, ucap Ye Chen seraya menebaskan pedang naga hitam yang dipegangnya ke pinggang Jenderal Iblis itu. Jian Tao yang merasakan angin dingin di sekujur tubuhnya tampak bergetar hebat, waktu di sekitar seolah berhenti dan kekuatannya seperti tertarik ke dalam pedang naga hitam di tangan Ye Chen. Hanya dalam satu tebasan tubuhnya langsung terpisah secara perlahan, ia menyadari jika semuanya akan berakhir di sini begitu saja. Itu, kamu bagaimana bisa menjadi dia? Ucap Jian Tao dengan sangat ketakutan, tubuhnya pun ambruk menjadi dua bagian dengan wajah penuh ketakutan. Hingga akhir hayatnya Jian Tao baru memahami, jika lawan yang baru saja ia hadapi adalah entitas yang paling ditakuti oleh rasnya di benua bawah. Dalam hatinya ia menyesal tidak berhasil melarikan diri dan menyampaikan berita luar biasa kepada bangsanya sendiri. Setelah membunuh lawannya, Ye Chen tidak diam saja. Tubuhnya segera berkelebat dan merasakan aura kehidupan banyak orang di satu tempat. Ye Chen juga merasakan aura seseorang yang tampaknya begitu familiar. Hal ini juga yang menjadi alasannya untuk membunuh dengan cepat, tidak meninggalkan sisa musuh satu orang pun. Tubuh Ye Chen muncul di depan sebuah ruangan yang cukup besar dengan pemandangan puluhan orang yang terlihat ketakutan. Saat melihat Ye Chen mendekat,
puluhan orang itu tampak gemetar menahan ketakutan. Mereka adalah korban penculikan yang ditangkap oleh pasukan iblis, sebagian mereka sudah dikorbankan untuk diambil darahnya untuk digunakan meningkatkan kekuatan para petinggi pasukan iblis, termasuk untuk Raja Zusugang. Apakah di antara kalian ada yang berasal dari Sekte Pedang Langit? Ye Chen melontarkan pertanyaan kepada para tawanan, sementara itu sebuah segel yang menjaga tempat itu berhasil ia hancurkan dengan mudah. Sesosok wanita berdiri maju, menggigit bibirnya dan melangkah penuh ketidakpercayaan. Ia tentu saja kenal dengan sosok yang memanggilnya, pria yang selama ini dikagumi oleh dirinya dan juga kakaknya hingga di akhir hayat. Ye Chen, itu kamu? Tanya wanita muda yang ternyata adalah Yang Zi. Ya, ini saya, jawab Ye Chen sambil mengangguk pelan. Sontak saja tubuh Yang Zi gemetar dan melangkah cepat ke arah Ye Chen yang sudah menjadi penolongnya tersebut. Yang Zi tidak menyangka sama sekali jika di ujung keputusasaan hidupnya masih ditakdirkan bertemu dengan seseorang yang ia pikir sudah tewas di hutan siluman. Bab 149. Hapuskan Sekte Pedang Langit. Yang Zi segera menghamburkan dirinya ke tubuh Ye Chen, tak ada hal yang bisa menguatkannya selain pria yang pernah diharapkan oleh mendiang kakaknya semasa hidup. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kau berada di tempat ini? Tanya Ye Chen dengan keheranan. Bukannya menjawab pertanyaan Ye Chen, emosi Yang Zi semakin tidak terkontrol. Ia mencengkeram erat bahu Ye Chen dan menangis sejadinya. Wanita muda ini mengabaikan perhatian banyak pasang mata yang sedang memperhatikannya, kebanyakan mereka adalah murid-murid sekte yang sedang menjalankan misi dan ditangkap secara diam-diam oleh kelompok iblis. Untuk sesaat Ye Chen bisa mengerti tentang kondisi Yang Zi dan berpikiran jika wanita tersebut baru saja mengalami pengalaman yang buruk. Sebagai nona muda paviliun tetua pertama Sekte Pedang Langit, wajar jika sedikit memiliki sisi lemah akibat kondisi kerasnya dunia kultivator. Kamu masih hidup. Maafkan aku dan kakakku, ucap Yang Zi sambil terisak. Sudahlah. Aku tidak membenci kamu dan juga kakakmu, hanya saja beberapa hal harus diselesaikan dengan adil, ujar Ye Chen sambil mengurai pelukan wanita muda tersebut. Tiba-tiba Yang Zi tersentak kaget, ia baru menyadari jika saat ini ia berada di dalam tahanan bangsa iblis yang akan membawanya ke benua bawah. Ngomong-ngomong bagaimana kamu juga bisa berada di tempat ini? Tanya Yang Zi sambil mengusap air matanya. Aku datang untuk menyelesaikan tugas guruku, jawab Ye Chen dengan ringan. Oh seperti itu, ujar Yang Zi berusaha untuk mengerti. Kalian sudah aman sekarang, cepatlah keluar dan kembali ke tempat asal kalian dengan hati-hati. Ye Chen memandang ke arah puluhan orang yang berdiri di belang Yang Zi. Terima kasih Tuan, terima kasih atas pertolonganmu, ucap seorang pemuda yang melangkah maju mewakili yang lainnya. Ye Chen mengangguk pelan, lalu membiarkan mereka pergi satu persatu menuju pintu keluar. Ada rasa haru dan tangis bahagia di dalam diri mereka. Keajaiban hari ini telah membuat hidup mereka terselamatkan, mereka awalnya putus asa kini bisa terbebas dari cengkraman iblis yang ingin membunuhnya. Kamu sendiri bagaimana bisa tertangkap oleh pasukan iblis? Tanya Ye Chen sambil melangkah keluar. Itu bermula dari rasa keputusasaan yang aku alami selama beberapa waktu terakhir, setelah meninggalkan Sekte Pedang Langit aku berkelana dan berencana mencarimu di hutan siluman, ucap Yang Zi sambil meneteskan air mata kembali. Apa katamu? Meninggalkan Sekte Pedang Langit? Tanya Ye Chen dengan serius. Yang Zi menghentikan langkahnya, ia menatap Ye Chen dengan ekspresi wajah yang terlihat sedih. Kakakku sudah meninggal, ucap Yang Zi dengan nada berat. Apa? Wajah Ye Chen menjadi pucat. Tiba-tiba semuanya seperti berdengung, Ye Chen menyentuh dahinya memastikan ia tidak salah dengar dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Yang Zi. Kakakku tewas saat menjalani hukuman dari ayahku, hal ini terjadi karena ia selalu membelamu hingga menemui ketua sekte untuk meminta keadilan, Yang Zi berkata dengan penuh emosional, kesedihan terpendamnya kini terkuak kembali. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Suara Ye Chen pelan, napasnya memburu dengan cepat. Ye Chen teringat saat berada di dalam dunia pelatihannya, beberapa kali wajah Yang Mi membayangi masa kultivasinya dan menyebabkan ia terganggu untuk beberapa waktu. Rupanya hal itu merupakan pertanda jika sahabat pertamanya di alam langit sedang berada dalam bencana. Memikirkan hal baik dalam diri Yang Mi, amarah Ye Chen berkecamuk hebat di dalam dirinya. Selama beberapa waktu ia berusaha menahan dendam dengan perlakuan Sekte Pedang Langit terhadap dirinya, namun ia tidak menyangka jika Yang Mi akan mengalami hal tragis di dalam hidupnya. Kakakku memiliki rasa bersalah yang mendalam pada dirimu, sehingga ia menuntut keadilan kepada para petinggi Sekte Pedang Langit. Hanya saja perjuangan kakakku hanya menjadikannya sebagai ejekan dan juga cemoohan,
bahkan hingga ia meninggal pun masih tidak dipedulikan oleh seluruh orang-orang di Sekte Pedang Langit, ucap Yang Zi dengan pipi berlinang air mata. Apakah Sekte Pedang Langit benar-benar layak untuk tetap dipertahankan? Jari jemari Ye Chen mengepal keras, kebencian mendalam kini tersarang di lubuk hatinya yang paling dalam. Lalu bagaimana perasaanmu terhadap ayahmu sendiri? Tanya Ye Chen memastikan. Lah tidak layak disebut sebagai ayah, apapun yang terjadi aku sudah tidak mempedulikannya, jawab Yang Zi, kekecewaannya pada ayahnya sudah di atas toleransi. Baiklah jika begitu, untuk menghormati Yang Mi maka aku akan menjadikan Sekte Pedang Langit sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, Ye Chen berkata penuh emosi, darahnya mengalir dengan lebih cepat. Ya, itu lebih baik daripada membiarkan para orang tua yang tidak tahu malu untuk tetap hidup, Yang Zi mengangguk setuju. Kak, jaga emosimu. Pada saat ini terdengar suara halus seorang wanita, menggapai punggung tangan Ye Chen dan menyentuhnya dengan lembut. Suara lembut itu begitu merdu, seperti alunan melodi yang menenangkan dan mengalir indah membuat Ye Chen segera tersadar oleh pesona kecantikan yang kini berdiri di sampingnya. Maafkan aku, ucap Ye Chen dengan sedikit merasa bersalah. Tidak apa-apa, aku memahami kondisimu, ucap Xing Ping dengan pelan, penuh ketenangan. Terima kasih, ucap Ye Chen dengan tenang. Apakah ini kekasihmu? Tanya Yang Zi dengan tatapan penuh kekaguman. Walau ia juga adalah seorang wanita, namun melihat kecantikan yang dimiliki oleh Xing Ping membuat pesona Yang Zi tidak berarti apa-apa. Perkenalkan saya adalah Xing Ping dari ras peri, ucap Xing Ping memperkenalkan diri. Oh, maafkan saya Nona. Salam hormat pada Nona Xing Ping, ucap Yang Zi dengan hormat. Di alam langit, nama Xing Ping maupun kakaknya sudah sangat terkenal sebagai penguasa dunia peri yang misterius. Wajar saja jika Dewi kecantikan seperti ini begitu nyata dan tampak terlihat agung dengan sejuta keanggunannya. Nona Yang, maafkan aku yang telah menyebabkan bencana di dalam kehidupan kalian, Ye Chen menghela napas, berkata dengan tenang pada Yang Zi. Semuanya sudah takdir, namun aku masih menemukan kejanggalan atas kematian kakakku, ujar Yang Zi setelah beberapa saat menenangkan diri. Setelah ini kita akan ke Sekte Pedang Langit, perhitungan dengan mereka sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, ucap Ye Chen dengan ekspresi serius. Dalam benaknya, Sekte Pedang Langit sudah terhapus dari jajaran perguruan bela diri di alam langit. Ye Chen tidak peduli dengan sejarah panjang sebelumnya, kehilangan satu orang sahabat seperti Yang Mi masih tidak cukup meski itu dihargai dengan pemusnahan satu sekte. Yang Zi semula ragu dengan ucapan Ye Chen, namun ia baru saja tersadarkan jika di sekitarnya terdapat gunungan mayat yang sangat mengerikan. Bau amis darah yang merebak di udara sebelumnya teralihkan dengan perasaan lautan emosi di dalam dirinya. Apakah ini perbuatanmu? Tanya Yang Zi dengan ekspresi serius. Ya, jawab Ye Chen singkat. Kamu, apa yang terjadi padamu dalam beberapa bulan? Tanya Yang Zi hampir melompat tidak percaya. Semuanya karena jasa Nyonya Guru, Ratu Xing Fei, ucap Ye Chen berterus terang. Yang Zi tercengang, jika Nyonya Gurunya adalah Xing Fei maka bukankah itu berarti Ye Chen adalah murid langsung dari Shen Long. Di alam langit setiap kultivator pastinya mengetahui tentang posisi tinggi yang diraih oleh Ratu Xing Fei sebagai istri dari Dewa Penghancur, memikirkan hal ini membuat Yang Zi tersadar jika sebenarnya Ye Chen adalah jenius yang tak tertandingi. Kak, firasatmu benar, Ye Chen bukanlah orang sembarangan, batin Yang Zi di dalam hatinya. Bab 150. Kedatangan Ye Chen. Yang Zi menatap rumit ke arah Ye Chen. Jika beberapa waktu yang lalu ia beranggapan perkembangan Ye Chen seperti monster maka kali ini Yang Zi benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Yang Zi dan seluruh orang yang menjadi tahanan pasukan iblis sebelumnya jelas mengetahui jika kekuatan pasukan iblis tidak bisa dianggap remeh. Bahkan ribuan pasukan aliansi beserta 5 orang tetua meregang nyawa di bawah pasukan iblis yang sama. Namun Ye Chen, seorang diri tanpa luka sedikit pun mampu menghancurkan kekuatan pasukan iblis beserta 2 orang pimpinan tertingginya. Begitupun dengan orang-orang yang semula ingin meninggalkan benteng pertahanan, pemandangan yang luar biasa hebatnya terpampang di netra mereka tanpa kebanggaan yang digaungkan oleh sosok pemuda yang belakangan mereka ketahui akrab dengan wanita yang bernama Yang Zi. Kak, apakah kita akan menuju ke Sekte Pedang Langit sekarang? Tanya Xing Ping dengan lembut. Ya, aku akan pergi sendiri. Kamu tolong temani Nona Yang dan temui aku di sana, ujar Ye Chen dengan tenang. Ya tentu saja, jawab Xing Ping dengan patuh. Setelah berkata demikian tubuh Ye Chen berkelebat di atas udara, menghilang begitu saja di depan pandangan banyak orang tanpa bisa diikuti oleh persepsi indera spiritual yang menyaksikannya. Nona, Ye Chen itu, ucap Yang Zi dengan gemetar.
Pernahkah kau menyadari jika Ye Chen adalah dewa penghancur? Ujar Xing Ping sambil mengangkat tangannya yang halus ke udara. Tidak lama kemudian, seekor hewan spiritual berwujud elang emas mendarat di depan tanah mereka berdua. Hal ini membuyarkan lamunan Yang Zi, meskipun sulit ia percaya namun pemandangan di hadapannya tidak bisa ia pungkiri. Mari lekas naik, jika tidak maka kita akan terlambat menyaksikan pemandangan langka di alam langit, ucap Xing Ping sambil tersenyum. Sesaat berikutnya elang emas terbang mengangkasa meninggalkan benteng pertahanan, mengabaikan keterkejutan orang-orang yang berhasil diselamatkan dan meninggalkan kesan yang tidak tergambarkan. Rupanya Dewi Peri menyembunyikan rahasia begitu dalam, ucap seorang pemuda dengan wajah berseri. Kiranya alam langit masih ada harapan, kekuatan pemuda itu sangat menakjubkan, ujar pemuda lainnya. Segera sebarkan berita jika dewa penghancur telah muncul kembali, teriak seseorang dengan penuh semangat. Puluhan orang itu bersorak gembira, kehancuran pasukan iblis di benteng pertahanan wilayah perbatasan akan disampaikan ke masing-masing wilayah. Ditambah kemunculan seorang pemuda misterius membuat wajah alam langit kembali bersinar dengan cerah. Di Sekte Pedang Langit, Ye Chen baru saja tiba di depan gerbang Sekte Pedang Langit, ia memandang ke arah langit yang tampak mendung saat hujan mulai turun membasahi wajahnya. Yang Mi, hari ini aku datang mengunjungimu. Memberikan keadilan padamu, menghancurkan semua orang yang telah meragukanmu, gumam Ye Chen dalam hatinya dengan penuh tekad. Tiba-tiba, hujan pun turun lebih deras, namun langkah kaki Ye Chen terasa ringan saat ia memutuskan untuk memasuki pelataran Sekte Pedang Langit. Di atas tanah yang basah, Ye Chen berjalan dengan amarah yang bergejolak di dalam dirinya. Berhenti, teriak seorang pemuda yang tampak seumuran dengan Ye Chen, ia merupakan murid jaga yang bertugas menjaga keamanan. Pada saat yang bersamaan, beberapa murid lainnya juga mulai memperhatikan kedatangan Ye Chen yang menggunakan pakaian berwarna putih dengan wajah terkesan dingin. Mereka yang merupakan murid dengan ranah kultivasi di alam bumi bisa dikatakan sebagai murid senior yang sengaja diturunkan sekte untuk memperkuat keamanan. Setelah kekalahan pasukan aliansi di tangan pasukan iblis, kini semua sekte memperketat penjagaan dengan menerjunkan murid-murid senior untuk ikut berjaga secara langsung. Sebaiknya kalian pergi dan segera tinggalkan Sekte Pedang Langit jika ingin tetap hidup, ucap Ye Chen memberi peringatan. Siapa kamu? Beraninya berkata kurang ajar seperti itu, ucap seorang murid jaga sambil menghunuskan pedang. Namaku Ye Chen, seharusnya sekte kalian tidak melupakan nama itu, jawab Ye Chen dengan nada dingin. Ye Chen, Ye Chen, Ye Chen. Beberapa orang murid saling bertanya-tanya satu sama lain untuk mengkonfirmasi nama asing namun terdengar begitu familiar di telinga beberapa orang murid. Bukannya kau adalah orang yang sudah dilumpuhkan oleh tetua yang beberapa waktu lalu? Ucap seorang murid yang mengingat perihal kejadian beberapa waktu yang lalu. Ya aku ingat, hanya karena kamu Nona yang Mi berlutut seharian menuntut keadilan pada ketua sekte, timpal murid lainnya dengan tatapan mencibir penuh kehinaan. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh murid tersebut membuat hati Ye Chen menjadi semakin sakit, ia tidak menyangka jika Yang Mi begitu bersikeras membela dirinya hingga rela berlutut demi dirinya. Aku tidak habis pikir, mengapa Nona Yang Mi sampai rela berbuat seperti itu demi orang yang tidak berguna sepertimu. Bahkan ia pun sampai meninggal, tapi nyatanya orang yang tak berguna sepertimu malah bisa hidup sampai sekarang, ujar murid lainnya dengan nada kecewa. Cepatlah pergi dan tinggalkan sekte dengan segera sebelum kalian semua menyesal, Ye Chen berkata sambil menggertakkan giginya, amarahnya mulai tidak terkendali. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh pecundang seperti dirimu? Ujar seorang murid meremehkan. Hahaha, hahaha, hahaha. Suara tawa penuh ejekan ditujukan kepada Ye Chen, mereka mengira jika Ye Chen benar-benar cari mati dengan memprovokasi sekte pedang langit secara terbuka. Karena kalian tidak menghargai kehidupan, maka jangan salahkan aku yang bertindak kejam, ucap Ye Chen sambil menjentikkan jari telunjuknya. Hanya sesaat setelah Ye Chen menyelesaikan ucapannya, 5 hingga 6 orang murid yang baru saja mengolok-oloknya jatuh ke tanah. Tubuh mereka ambruk dengan luka serius di dada masing-masing, jantung mereka pecah secara bersamaan tanpa bisa dicegah kecepatan serangan yang terlihat begitu santai. Semua murid jaga yang tersisa menjadi heran, beberapa lainnya tercengang hingga mulut mereka terbuka dengan lebar. Tubuh mereka tiba-tiba gemetar seperti baru saja disambar petir, tidak menduga jika sosok yang pernah diusir dari Sekte Pedang Langit akan membuat kegaduhan. Apakah ini benar-benar pecundang yang sering dibicarakan itu? Ucap seorang murid sambil menggosok matanya dengan keras. Ya itu sepertinya memang dia, timpal seorang murid lainnya yang berasal dari paviliun tetua pertama.
Bawa aku ke tempat di mana Nona Yang Mi dimakamkan, ucap Ye Chen dengan tegas. Baiklah, ikuti aku, ucap salah seorang murid dengan tubuh gemetar. Kalian segera laporkan masalah ini pada pemimpin sekte, pinta seorang murid jaga pada rekannya. La menyadari jika Ye Chen bukanlah tandingannya sama sekali, oleh karenanya ia melakukan strategi dengan membiarkan Ye Chen masuk ke dalam pekarangan sekte. Dengan demikian saat pimpinan sekte tahu atas tindakan Ye Chen, maka kematian sudah pasti akan menyambutnya tanpa kenal ampun. Bab 151. Mulai bergerak. Ye Chen yang masih mendengar percakapan mereka tidak peduli dengan hal-hal lainnya, ia sudah memutuskan untuk menghancurkan sekte pedang langit. Adapun bagi pihak yang masih menghargai hidupnya maka boleh pergi sejauh mungkin, namun jika mereka bersikeras untuk melawan Ye Chen maka ia tidak segan-segan untuk meratakan sekte pedang langit beserta pengikutnya. Setelah Ye Chen memasuki pelataran sekte pedang langit, kabar kedatangannya pun dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru sekte pedang langit. Kedatangan Ye Chen benar-benar dianggap nekat dan seperti menyerahkan nyawa. Di tengah hujan yang mengguyur sekte pedang langit, langkah kaki Ye Chen tetap bergerak dengan santai di atas tanah yang basah. Di paviliun tetua pertama menjadi pemandangan yang takkan pernah bisa dilupakan oleh Ye Chen. Konspirasi Yang Junpeng dan yang lainnya telah menyebabkan kecacatan pada tubuh Ye Chen, namun kini luka lainnya mereka torehkan dengan kematian Yang Mi. Tuan, itu makamnya. Murid jaga yang mengantar Ye Chen berkata dengan ketakutan, ia tidak mengenal Ye Chen namun tindakannya dalam membunuh para seniornya adalah langkah yang sangat mengerikan yang hanya bisa dilakukan oleh para tetua dan ketua sekte. Terima kasih, pergilah menjauh jika kau masih sayang dengan nyawamu, ucap Ye Chen kembali mengingatkan. Baik tuan, ucap murid jaga tersebut sambil menundukkan kepalanya seolah baru saja melihat hantu. La kemudian pergi dengan hati-hati khawatir menyinggung pemuda yang terlihat kejam itu, dalam hatinya ia mulai ragu dan memilih tetap bertahan bersama murid-murid dan tokoh-tokoh senior sekte untuk mengerubuti Ye Chen. Bagi sekte pedang langit, Ye Chen benar-benar harus dibunuh. Kesalahan yang baru saja ia lakukan di depan gerbang masuk sekte bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan. Menyaksikan orang-orang yang terus bertambah dan berkumpul, wajah datarnya Ye terlihat tenang dengan aura menindas. Ye Chen mengabaikan semua orang dan langsung menghampiri sebuah makam yang merupakan tempat peristirahatan terakhir sahabat terbaiknya. Ye Chen menatap sebuah batu yang ujungnya lancip bertuliskan nama Yang Mi, lutut Ye Chen gemetar dan jatuh ke tanah melihat pemandangan yang sangat memilukan. Tangan Ye Chen bergetar sedikit saat menyentuh batu nisan yang tampak basah tersiram air hujan, di sampingnya terdapat pedang yang beberapa kali pernah digunakan Ye Chen untuk melawan Zhang Fei dan juga binatang iblis saat di hutan siluman. Ye Chen merasa baru saja kemarin melihat Yang Mi, matanya perlahan-lahan menjadi merah, amarah di dalam dirinya mendidih dan bergejolak dengan liar. Nona Yang, kamu benar-benar luar biasa, Ye Chen bergumam di dalam dirinya, bibirnya bergetar. Nona Yang, maafkan aku yang datang terlambat. Terima kasih atas kepercayaanmu pada diriku. Jika diberikan kesempatan untuk bersamamu di kehidupan lain maka aku bersumpah tidak akan membiarkan ini terjadi untuk yang kedua kali, gumam Ye Chen pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Senyum di wajahnya terlihat rumit, kepahitan dan rasa kemarahan yang memuncak membuat Ye Chen hampir tertarik pada masa lalu saat ia dikuasai oleh iblis hati. Namun dengan statusnya kini, hal tersebut bisa dengan mudah diatasi dengan menarik kesadarannya sendiri di bawah pengendalian yang lebih baik. Ye Chen bangkit dan berdiri, menatap ke arah orang-orang sekte pedang langit yang tengah memperhatikannya dengan niat membunuh yang pekat. Bagaimana bisa kalian bersikap seperti ini? Ye Chen menatap tajam dan bertanya dengan suara gemetar. Beriringan dengan hal itu, aura Ye Chen merembes keluar meski ia berusaha mengendalikannya. Orang-orang yang berada di sekitar Ye Chen langsung terjatuh ke tanah seolah terhimpit gunung. Mereka semua memuntahkan darah akibat kekuatan Ye Chen yang tidak bisa mereka tanggung. Suasana hati Ye Chen yang sedang kacau memberikan tekanan aura yang membunuh bagi sebagian besar murid. Mereka yang berada di bawah ranah alam bumi langsung tewas dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Amarah Ye Chen semakin besar, ia benar-benar marah pada sekte pedang langit yang seharusnya bersikap adil dan tidak bertindak semaunya. Pada saat berikutnya Ye Chen mengangkat tangannya ke udara, membuat beberapa gerakan rumit dan menembakkan sebuah cahaya kemasan ke makam Yang Mi. Beristirahat dengan tenang. Tempat ini hanya akan menjadi milikmu, ucap Ye Chen dengan ekspresi serius. Tiba-tiba pedang naga hitam muncul di tangan Ye Chen kembali, intensitas ki yang luar biasa kuat melonjak dari telapak tangan mengalir ke pedang naga hitam. Kali ini Ye Chen tidak menahan diri, mengeluarkan kekuatannya tanpa berkata lagi.
Detik berikutnya sebuah energi pedang tercipta di antara kekuatan yang disuntikkan Ye Chen maupun energi bawaan dari pedang naga hitam. Gelombang yang sangat kuat meraung ganas meluncur dari pedang di tangan Ye Chen dengan campuran cahaya berwarna keemasan dan juga warna kehitaman membentuk bayangan naga hitam seolah meninju langit dan meninggalkan suara ledakan keras. Bumim, satu tebasan tunggal menimbulkan kerusakan yang sangat luar biasa, tiupan anginnya yang kuat membawa debu kehancuran beterbangan di sekitar belas paviliun tetua pertama. Kekuatannya menyapu orang-orang yang hadir menjadi lenyap tak tersisa. Dalam sekejap, paviliun tetua pertama yang begitu besar dan tertata rapi berubah menjadi pemandangan yang menakutkan, meninggalkan makam Yang Mi yang masih berada di posisinya semula. Mereka yang semula berdiri dalam diam kini sudah tidak terlihat lagi, bahkan beberapa orang diaken atau pembantu para tetua yang ikut menyaksikan menjadi tercengang saat menyaksikan wilayah paviliun tetua pertama rata dengan tanah. Tidak hanya itu, sesaat setelah tebasan pedang itu dihempaskan, tubuh mereka pun mengalami luka serius. Di antara mereka tidak ada yang menyangka jika kekuatan Ye Chen dapat menghancurkan sebuah paviliun yang berada di wilayah yang sangat luas hanya dalam satu tebasan. Kejadian barusan dapat dirasakan oleh Wu Feng yang merupakan ketua sekte. Kekuatan besar yang baru saja dihempaskan oleh Ye Chen ternyata menarik perhatian Patriark Sekte yang sedang mengadakan pertemuan dengan para tetua membahas tentang kompetisi antar sekte yang akan berlangsung dalam beberapa hari lagi. Segera saja para tetua termasuk tetua pertama ikut pergi menghampiri pusat kekacauan, rombongan yang dipimpin oleh ketua sekte itu dengan cepat tiba di pelataran paviliun tetua pertama yang kini sudah rata dengan tanah. "Siapa kamu?" tanya Wu Feng dengan penasaran. "Tanyakan pada orang yang berada di belakangmu," jawab Ye Chen sambil mencibir ke arah Yang Junpeng. "Dia adalah Ye Chen," ucap tetua pertama dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Pemuda yang pernah ia lumpuhkan kini tepat berada di depannya, menghancurkan tempat kebanggaannya dan berdiri dengan tenang menyambut para petinggi sekte pedang langit yang kini menghampirinya. Bab 152. Mari kita mulai. Sementara itu di kota Loyang. Dia telah muncul kembali. Sepertinya perang dengan bangsa iblis bisa dihindarkan, ucap Wu Tian, Dewa Langit. Aku tidak menyangka sekte pedang langit membuatnya marah, sungguh malang mereka, timpal Yang Sufan selaku Dewa Bumi. Apakah kita perlu ke sana? Aku penasaran dengan sosok misterius itu, ucap Zhao Tiankong. Bukankah kita sedang ditugaskan menjaga Akademi Naga Hitam selama kegiatan kompetisi antar sekte berlangsung, sela Dewa Langit, Wu Tian. Sayang sekali, padahal aku ingin sekali melihat penerus Shen Long itu, ucap Zhao Tiankong tanpa daya. Sepertinya para dewa yang lain pun mengetahui hal ini, mereka pastinya juga menuju kota Kaifeng untuk menyambut kedatangan sosok agung itu, ucap Yang Sufan dengan serius. Sementara di sekte pedang langit hujan semakin deras, langit semakin gelap dan guntur mulai bersahutan. Bayangan seekor naga berwarna gelap dengan dilapisi warna keemasan tampak melingkari langit kota Kaifeng. Pemandangan ini sontak membuat para penghuni benua atas menjadi heboh. Ye Chen sang dewa penghancur telah menunjukkan identitasnya, aura kental Mahadewa tak tertandingi telah membangunkan pihak-pihak terkuat di alam langit. Bahkan kejadian ini dengan cepat sampai hingga ke dalam istana langit, Kaisar Langit pun dengan senyum tenang menyambut kedatangan sosok legendaris yang telah dinantikan tersebut. Ye Chen dengan tatapan tegas memandang ke arah petinggi sekte. Bersamaan dengan itu para murid sekte pedang langit pun berkumpul dari semua paviliun menyaksikan kejadian luar biasa ini. Hari ini akan menjadi akhir dari sekte pedang langit, siapapun yang pergi akan selamat dan yang bertahan akan mati, ucap Ye Chen dengan wajah serius. Saat Ye Chen berbicara, pedang naga hitam pun mengeluarkan kilauan cahaya aneh. Seolah mengerti dengan maksud tuannya, pedang itu menarik energi ki dari sekitarnya dengan ganas. Secara umum Ye Chen bukanlah orang yang haus darah, namun di sisi lain ia adalah seorang yang tidak mengenal ampun di medan pertempuran. Gelar sang penghancur pun layak ia dapatkan saat berada di dunia fana, kini di alam langit pun gelar dewa penghancur layak ia dapatkan dari tangan dinginnya. Semua pasang mata memandang ke arah Ye Chen, mereka tidak percaya jika Ye Chen seorang diri mampu menghadapi para pemimpin sekte pedang langit yang terkenal sebagai pemimpin sekte nomor 1 di alam langit. Biarkan aku yang membunuhnya, ucap salah seorang tetua sekte. Tetua tersebut ingin memberikan Ye Chen pelajaran, meski ia memiliki keahlian namun bukan berarti sekte pedang langit bisa ditindas dengan mudah. Sebagai seorang tetua ia berpikir jika perbuatan yang baru saja dilakukan oleh Ye Chen adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan, sebagai seorang yang sudah berpengalaman menghadapi petarung di atasnya ia merasa memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengalahkan Ye Chen. Ye Chen mengabaikan tetua itu,
dia masih memandang ke arah Yang Junpeng dan juga Wu Feng sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Yang Mi. Kalian sudah mencelakaiku, lantas kenapa harus membuat celaka seseorang yang berharga dalam hidupku? Yang Junpeng dan juga Wu Feng terdiam, aura intimidasi yang dikeluarkan oleh Ye Chen begitu kuat membuat keduanya seperti terjatuh ke dalam lembah es yang sangat dalam ketika Ye Chen memandang mereka. Melihat Ye Chen mengabaikannya, seorang tetua yang sudah bersiap menghadapi Ye Chen menjadi marah. Kamu terlalu sombong, tetua tersebut berkata dengan kesal, lalu menarik pedangnya bersiap menyerang Ye Chen. Namun sama seperti sebelumnya, Ye Chen masih mengabaikan keberadaan tetua tersebut. Ia melangkah mendekati Yang Junpeng dan juga Wu Feng tanpa rasa takut sedikitpun. Dasar kurang ajar, tetua tersebut semakin marah, bergerak seperti anak panah memburu Ye Chen. Dalam satu gerakan sebilah pedang digerakkan dengan luwes ke arah Ye Chen, dengan energi ki yang besar pedang tersebut menebas Ye Chen dengan sinar yang menyilaukan mata banyak orang. Tetua tersebut menggunakan jurus pedang awan yang selama ini menjadi salah satu teknik andalan Sekte Pedang Langit, meski itu adalah Ye Chen, tetua tersebut sangat berhati-hati dalam melakukan serangan. Tetua tersebut bergerak dengan cepat, dalam pandangan banyak orang gerakannya tidak terlihat dengan jelas. Ye Chen tetap berjalan mengabaikan serangan yang mengarah kepadanya, hingga bila pedang hampir menyentuh lehernya membuat pandangan mata tetua pertama dan juga ketua sekte menyipit. Ada yang aneh, kekuatan pedang tersebut tidak mampu menyentuh leher Ye Chen. Itu seperti menggantung di udara, tertahan sebuah energi tak kasat mata yang begitu kuat. Mustahil. Tetua itu meraung tidak percaya, wajahnya berubah pucat menjadi ketakutan. Bagaimana bisa? Gumam banyak orang, mereka juga melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Bagi Ye Chen, tetua yang baru saja menyerangnya masih terlalu lemah untuk bisa menjadi lawannya, jadi Ye Chen tidak perlu menghindar dari ancaman serangan yang baru saja datang itu. Pengganggu seperti dirimu, sudah waktunya untuk mati. Ye Chen mengerutkan keningnya, meraih pedang yang berada beberapa sentimeter dari lehernya. Ye Chen mengulurkan tangannya dengan perlahan, terlihat santai dan dengan jelas bisa disaksikan oleh mata telanjang. Dalam satu gerakan, Ye Chen menarik pedang tetua Sekte Pedang Langit tersebut dan meremasnya hingga patah menjadi beberapa bagian. Pedang spiritual yang tidak ternilai itu dihancurkan begitu saja, membuat imajinasi seluruh murid Sekte Pedang Langit berkembang liar. Mereka jelas mengetahui jenis senjata yang biasa digunakan oleh para tetua sekte, namun senjata spiritual seperti itu dengan mudah dihancurkan oleh Ye Chen. Setelah membuang pedangnya, Ye Chen meraih leher tetua tersebut yang masih tercengang dan gemetar hebat. Ia baru menyadari jika kekuatan Ye Chen benar-benar berada di atasnya dan tidak bisa ia singgung. Menghadapi kematian, senyum keputusasaan menyelimuti wajah tetua tersebut. Ye Chen mengangkat tubuh tetua itu ke udara, cengkraman tangannya semakin kuat menjepit leher tetua hingga membuatnya membeku ketakutan. Yang Junpeng dan juga petinggi sekte menyaksikannya, namun mereka tidak berani bergerak seolah kemarahan Ye Chen telah membungkam keberanian mereka semua. Hanya beberapa detik kemudian semua orang mendengar ledakan, tubuh tetua tersebut meledak menjadi kabut darah. Kekuatan Ye Chen barusan adalah sesuatu yang berada di luar pemahaman semua orang, tidak menyangka jika pemuda tersebut pernah diabaikan oleh Sekte Pedang Langit. Pemandangan ini pun disaksikan oleh Yang Zi dan Xing Ping, keduanya masih berada di atas elang emas dan tidak mau mengganggu aksi Ye Chen yang sedang dilanda kemarahan itu. Meski Yang Zi menyaksikan kehancuran paviliun milik ayahnya, ia tidak bersedih. Justru seperti ada beban yang perlahan terangkat saat pemandangan tersebut menghiasi mata indahnya. Bab 153. Ketakutan dua dewa pelindung. Lingkungan sekitar menjadi hening. Tidak ada yang tersisa dari tubuh tetua yang dibunuh di depan banyak orang, bahkan Wu Feng sendiri tercengang dengan kemampuan Ye Chen dalam membunuh lawannya. Itu tidak mudah, bahkan Wu Feng yang hampir memasuki ranah alam dewa sekalipun butuh usaha untuk membunuh seorang tetua yang berada di ranah alam setengah dewa tersebut. Entah keberadaan seperti apa yang dimiliki Ye Chen sehingga bisa mengabaikan semua keadaan sesuka hatinya. Seluruh murid Sekte Pedang Langit baru menyadari arti ucapan Ye Chen sebelumnya, kini mereka mulai melangkah mundur dan terjadi konflik batin antara jiwa dan tubuh mereka. Walau bagaimanapun Sekte Pedang Langit adalah tempat kebanggaan mereka, sulit meninggalkannya di saat seperti ini. Entah dosa apa yang telah dilakukan oleh Sekte Pedang Langit, hingga pada akhirnya sekte tersebut mengalami ancaman serius dari kehancuran. Di saat berikutnya, Ye Chen menarik napas pendek, melanjutkan langkahnya menuju Yang Junpeng dan juga Wu Feng. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang berada di sekitarnya jatuh ke tanah disertai dengan suara leher mereka yang patah. Ye Chen tidak menahan diri,
satu persatu murid senior dan pembantu tetua yang tidak pergi tewas di tempat. Jangan salahkan Ye Chen yang bertindak kejam, beberapa kali ia sudah memperingatkan dan kini ia tidak akan melepaskan siapapun. Selama beberapa detik terjadi keheningan yang mematikan, tanah di Sekte Pedang Langit mulai dibanjiri darah segar bercampur dengan air hujan yang menggenangi. Yang Junpeng, majulah, aku ingin kau mati, tantang Ye Chen menyebut nama tetua pertama secara langsung. Saat Ye Chen mengatakan hal seperti itu, banyak orang mulai mengerti maksud kedatangan Ye Chen yang sebenarnya. Hal ini dipastikan sikap tetua pertama Sekte Pedang Langit itu di masa lalu, apalagi tetua pertama adalah orang yang paling keras menentang hubungan antara Ye Chen dengan putrinya. Ada ribuan orang di Sekte Pedang Langit, namun mereka tidak bisa melawan Ye Chen meskipun diberikan keberanian 100 kali lipat. Anak muda, apakah masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, ucap Patriark Sekte Pedang Langit, Wu Feng. Sekte Pedang Langit mulai hari ini akan dihapuskan, apakah masih perlu dibicarakan? Ucap Ye Chen berbicara dengan serius. Ye Chen tidak main-main, bukan karena dendam pribadinya namun Sekte Pedang Langit memang tidak layak untuk dipertahankan dengan sikap angkuhnya sebagai sekte terbesar di alam langit. Anak muda, meskipun kamu kuat tetapi Sekte Pedang Langit bukanlah tempat yang bisa kau singgung, ucap Patriark Wu Feng dengan nada memperingatkan. Apakah karena beberapa orang tua di atas itu? Ujar Ye Chen sambil menunjuk jari telunjuknya ke udara. Saat ini, Ketua Sekte Pedang Langit tampak terlihat bodoh. Ia tidak menduga jika Ye Chen mengetahui ada pihak yang melindungi Sekte Pedang Langit dari atas ketinggian. Keluarlah! Teriak Ye Chen ke atas langit. Untuk sesaat semuanya menjadi hening kembali, tidak ada reaksi apapun yang tercipta sebagai reaksi dari ucapan Ye Chen barusan. Apa perlu aku bertindak untuk memaksa kalian turun? Ye Chen berkata dengan dingin, membuat bayangan naga hitam di langit meliuk dengan aura ganas. Segera dua orang lelaki tua dengan jubah berwarna putih muncul di udara, dia adalah Tan Sandian Dewa Petir dan juga Li Fu Dewa Hujan. Sejak kemunculan naga hitam di langit kota Kaifeng, keduanya dengan serius mencari pusat kemunculannya. Namun tidak disangka, kemarahan Dewa Penghancur membawa mereka ke sekte yang selama ini mereka lindungi. Meskipun keduanya adalah dewa senior, namun di hadapan Ye Chen keduanya tampak sedikit tertunduk dan gemetar dengan wajah pucat. Baru saja Ye Chen mengunci keduanya di udara, bahkan jika Ye Chen ingin membunuhnya itu bukanlah perkara yang sulit. Benar-benar mengerikan. Keduanya tidak berani turun karena takut menyinggung perasaan Ye Chen. Di masa lalu keduanya jelas sangat memahami simbol naga hitam yang kini bertahta di langit kota Kaifeng tersebut. Lambang kekuatan dan penguasaan tertinggi Dewa Penghancur bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh dewa biasa seperti mereka. Keduanya lalu turun, menyapa Ye Chen dengan hormat. Tuan muda, salam kenal. Saya adalah Tan Sandian, utusan penjaga petir di alam langit. Salam Tuan muda, saya adalah Li Fu, utusan yang dipercayakan mengatur hujan di alam langit. Kedua dewa tersebut berkata dengan sikap hormat dan suara bergetar. Bagaimana itu bisa terjadi? Dua dewa pelindung dari kuil suci datang secara bersamaan, jika bukan karena ada peristiwa besar keduanya tidak akan muncul begitu saja. Semua orang tahu, tidak mudah bagi dewa untuk meninggalkan kediamannya kecuali atas permintaan Kaisar Langit. Ye Chen sedikit terkejut, kehadirannya sudah diketahui oleh para dewa pengatur alam langit. Jika diingat dengan benar, maka mereka adalah para punggawa alam langit yang bertugas menjaga kestabilan alam. Sementara Ye Chen dengan kekuatannya akan dengan mudah menarik unsur-unsur alam dan menghancurkannya sesuka hati. Tuan muda, bisakah Anda melupakan permasalahan ini dan memaafkan Sekte Pedang Langit? Ucap Tan Sandian dengan sedikit membungkuk. Pemandangan ini membuat ketua Sekte Pedang Langit tercengang, bagaimana bisa dua orang dewa senior bisa bersikap begitu sopan pada seorang pemuda yang pernah dibuang oleh Sekte Pedang Langit. Wu Feng memandang ke arah tetua pertama dengan tatapan penuh kekesalan, akibat kecerobohannya tersebut ia tidak menyangka jika sekte yang dipimpinnya akan mengalami kehancuran. Kalian pergilah, tidak ada dari kalian yang bisa menjaga tempat ini dari kehancuran. Silahkan saja coba jika bisa mencegahku untuk meratakan tempat ini, ucap Ye Chen dengan dingin. Bagi Ye Chen, ia tidak keberatan sama sekali menghabisi dua dewa tersebut jika berani ikut campur dengan urusannya. Bahkan jika kedelapan dewa bersatu pun Ye Chen tidak gentar sama sekali. Tan Sandian dan Li Fu terdiam, mereka tidak menyangka jika Ye Chen akan bertindak tegas dan tidak menghiraukan perkataannya. Setelah diam sejenak, Tan Sandian berkata pada rekannya, "Saudara Li Fu, mari kita pergi." Tan Sandian mulanya mengajak rekan sesama dewanya itu untuk menyambut kemunculan kembali Dewa Penghancur yang baru,
namun siapa sangka jika Sekte Pedang Langit telah membuat masalah yang tidak bisa mereka pikul. Li Fu menarik napas panjang, lalu berkata, Sekte Pedang Langit tidak lagi berada di bawah perlindungan kami, apa yang terjadi hari ini berada di luar tanggung jawab kami. Bagai petir di siang bolong, ucapan Dewa Pelindung Sekte Pedang Langit itu membuat seluruh murid Sekte hampir muntah darah. Kekuatan apa yang dimiliki oleh Ye Chen sehingga para dewa pun enggan berhadapan dengan dirinya. Bab 154. Kehancuran sesungguhnya. Setelah berkata demikian, baik Li Fu maupun Tan Sandian segera pergi. Mereka berdua tidak ingin terlibat lebih jauh, apa yang ditebar oleh Sekte Pedang Langit kini mereka sendiri yang harus memetiknya. Di suatu tempat tertentu, Kaisar Langit yang bernama Dai Xiaohu pun berdecak kagum dengan sosok pemuda yang kini sudah menggantikan dewa penghancur yang lama. Dai Xiaohu merasakan ketenangan, meski satu pilar dihancurkan namun itu tidak sebanding dengan kekuatan legendaris dewa penghancur yang akan menjaga alam langit secara utuh. Katakan jika kalian masih memiliki pelindung yang bisa diandalkan, ucap Ye Chen terhadap Patriark Sekte Pedang Langit. Hening kembali datang. Wu Feng membuka matanya lebar-lebar, hanya ada rasa kaget dan takut di hatinya. Kejadian ini baru saja terjadi berada di luar imajinasinya. Ia berpikir bagaimana bisa tetua pertama menyinggung monster seperti ini. Karena tidak ada jalan keluar untuk masalah ini, maka Wu Feng harus menyerah atau melawan Ye Chen dengan sekuat tenaga meski peluang menangnya sangat kecil. Dalam situasi terjepit, Wu Feng berteriak dengan kencang. Pergunakan formasi pedang langit. Formasi pedang langit adalah jurus rahasia yang diciptakan oleh leluhur Sekte Pedang Langit di masa lalu. Dengan adanya formasi aneh maka dipastikan seseorang yang terjebak di dalamnya tidak akan bisa lolos meskipun itu adalah seorang dewa. Beberapa detik berikutnya 20 orang maju ke depan, mereka merupakan para pembantu tetua yang memiliki kekuatan merata di ranah alam langit. Dipimpin oleh seorang tetua, kekuatan mereka merupakan kartu truf Sekte Pedang Langit. Dengan arahan dari tetua tersebut, ke-20 orang tersebut bergerak dengan seirama dan menggunakan pedang terbang untuk mengepung Ye Chen dari 8 penjuru mata angin. 20 cahaya pedang bersinar bersama, mendorong kekuatan yang besar dan saling mengikat satu sama lain. Akibatnya suara mendesis dan raungan mirip binatang kuno tercipta dari segel yang baru saja dimunculkan. Sesuai reputasinya, Sekte Pedang Langit memiliki teknik yang sangat menakutkan. Formasi pedang yang diperankan oleh para pembantu tetua itu memang sangat kuat, mirip dengan jebakan pembunuh dewa. Bayangan pedang raksasa muncul di langit dan menutupi bayangan di Sekte Pedang Langit. Suhu udara pun naik dengan kondisi ekstrim membuat murid-murid yang menyaksikannya kesulitan bernapas. Apakah ini akan baik-baik saja? Tanya Yang Zi dengan cemas. Seharusnya ini tidak masalah, jawab Xing Ping sambil menunjuk ke arah bayangan naga hitam yang sejak tadi mengangkasa. Ye Chen benar-benar berkembang ke tingkat seperti ini, bodoh sekali orang-orang yang telah meragukannya di masa lalu, ucap Yang Zi sambil menghela napas. Mungkin bagi sebagian orang formasi yang baru saja diciptakan oleh orang-orang dari Sekte Pedang Langit adalah hal yang menakutkan, tetapi tidak bagi Ye Chen. Baginya yang ahli hukum ruang dan formasi hal ini adalah ibarat mainan anak-anak. Tidak dipungkiri jika tetua pertama sangat panik pada saat ini, ia tidak menyangka Ye Chen yang ia anggap sampah bisa membuat Sekte Pedang Langit harus mengeluarkan kartu trufnya. Pemuda yang ia cemooh ternyata sangat kuat. Andai saja waktu bisa ditarik mundur maka Yang Junpeng akan mendengarkan saran dari putri sulungnya untuk menjadikan Ye Chen sebagai muridnya. Kini ia hanya bisa menyesalinya dalam diam dan posisi lutut yang lemah, entah sampai kapan ia bisa bertahan dalam ketakutan panjang ini. Yang Junpeng menatap ke arah Ye Chen dengan penuh penyesalan yang mendalam, setelah ia pikir secara seksama tidak mungkin jika putrinya mengagumi seorang pria tanpa alasan yang kuat. Tapi kini semuanya telah terlambat. Tidak hanya Ye Chen yang sudah berkembang pesat namun putrinya pun telah tiada. Di bawah kepercayaan diri yang tinggi dari orang-orang Sekte Pedang Langit, tiba-tiba pedang naga hitam bersinar cerah membentuk sebuah bilah yang sangat tajam memecah gelombang energi yang dikumpulkan oleh formasi pedang langit. Bumim, puluhan orang terpelanting, menyemburkan seteguk darah kental dan luka dalam yang sangat serius. Hal yang diperkirakan akan menguntungkan pada akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Cahaya pedang yang diciptakan oleh formasi pedang langit hancur dihempas energi pedang dan membuat Ye Chen semakin tangguh dengan sikap tenangnya. Wu Feng tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, formasi kebanggaan. Sektenya hancur begitu saja hanya dalam satu tebasan sederhana tanpa kesan menakutkan. Sampai saat ini tidak ada seorang kultivator yang berhasil melewati formasi pedang tersebut, bahkan jikapun ada itu hanyalah seseorang yang berada di ranah Mahadewa.
Mungkinkah Ye Chen sudah melampaui kekuatan tertinggi alam langit? Bagaimana dia bisa melakukannya? Memikirkan Ye Chen yang sudah berada di tingkat seperti itu membuat Wu Feng semakin bergetar ketakutan. Begitupun dengan Yang Junpeng, ia begitu tertekan, ia tidak bisa menerima ini. Ada keheningan yang menyelimuti Sekte Pedang Langit kembali, sebagai sekte terbesar dan terkuat kini semua orang yang berada di dalamnya benar-benar merasakan kepahitan yang sangat luar biasa. Kalian baru saja mengeluarkan kemampuan terbaik, tapi percayakah kalian jika aku belum mencoba yang terbaik untuk menghadapi kalian? Ye Chen berkata dengan angkuh, menatap ke arah orang-orang Sekte Pedang Langit dengan tatapan jijik. Apa yang dikatakan oleh Ye Chen barusan membuat semua orang menjadi takut, murid-murid yang hadir dengan penuh rasa jumawa kini berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia mengangkat pedangnya ke udara. Hembusan angin menyeruak menimbulkan seperti suara deru ombak yang teredam. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melepaskan sebagian energi pedang naga hitam secara berkelanjutan. Saat berikutnya tubuh Ye Chen seperti melayang di udara, hujan yang semula deras tiba-tiba terhenti dan meniupkan angin lembut yang mengibarkan pakaian Ye Chen. Pada saat bersamaan, pedang naga hitam pun berayun di udara menimbulkan gesekan gelombang kasar yang merobek telinga. Sebuah energi besar pun dihempaskan oleh Ye Chen ke segala arah. Cahaya berwarna keemasan yang sangat menyilaukan membuat perhatian para murid Sekte Pedang Langit menjadi semakin ketakutan. Matilah dengan tenang, ucap Ye Chen sambil menebaskan pedang naga hitam ke arah bawah. Dalam tatapan mata semua orang, energi pedang yang dikeluarkan Ye Chen bergerak menerobos setiap kelompok murid yang mulai panik dan bersiap menyelamatkan diri. Namun, pada detik selanjutnya energi pedang yang sangat kuat kembali datang mengubah tubuh mereka menjadi kabut darah yang berterbangan di udara, tubuh mereka pun hancur berserakan. Bumim, tidak cukup sampai di sana, energi pedang yang berwujud naga hitam tiba-tiba menghantam seluruh Sekte Pedang Langit. Serangan itu merupakan energi cahaya yang sejak awal kemunculan Ye Chen sudah berada di atas langit kota Kaifeng. Kini tanpa ragu sedikit pun, Ye Chen menggunakan jurus bayangan naga hitam untuk melumat Sekte Pedang Langit dalam satu gempuran yang membuat Sekte Pedang Langit luluh lantah menjadi tanah tandus tak bertuan. Wu Feng dan 3 orang tetua yang tersisa tampak terengah-engah, termasuk Yang Junpeng berhasil selamat dari ledakan dahsyat yang baru saja menghancurkan sekte tempat mereka menempa kultivasi. Keempat orang itu tidak percaya, ribuan murid serta sekte besar yang mereka banggakan kini sudah hancur tanpa bekas. Kalian kubiarkan tetap hidup untuk menyaksikan kehancuran tempat di mana kalian menjadi sombong, ucap Ye Chen dengan nada dingin ke arah Wu Feng dan yang lainnya. Ye Chen kembali menapaki kakinya di tanah, menatap penuh kemarahan pada Yang Junpeng dan beberapa orang lainnya yang tersisa. Mereka semua sangat ketakutan, baru menyadari jika saat ini kematian semakin dekat menghampiri mereka. Maafkan aku, tiba-tiba Wu Feng berlutut menahan gemetar di sekujur tubuhnya. Ketika Yang Mi berlutut di depanmu, apakah kau memberikan keadilan kepadanya? Ucap Ye Chen dengan nada penuh amarah. Wu Feng terdiam, mengingat perbuatan Yang Mi di masa lalu ia telah melakukan kekeliruan yang besar. Wu Feng menyesal, namun tidak bisa berkata apa-apa lagi saking takutnya. Kalian akan mati dengan cepat, aku terlalu malas berlama-lama dengan kalian, ucap Ye Chen dengan senyum dinginnya. Sedetik kemudian tubuh Ye Chen sudah menghilang dari pandangan, hanya rasa dingin yang tercipta di leher mereka sebelum akhirnya kepala mereka terlepas dan jatuh ke tanah. Nona Yang, maafkan aku. Meski ini bukan akhir yang baik setidaknya mereka semua harus ikut menemanimu beristirahat, gumam Ye Chen sambil menatap lurus ke arah makam Yang Mi. Bab 155. Keberadaan Iblis Pelahap. Beberapa orang murid yang sebelumnya terlibat pergolakan batin dan memilih mendengarkan kata-kata Ye Chen hanya bisa mengelus dada. Mereka beruntung mendengarkan himbauan gila yang sebelumnya dilontarkan oleh Ye Chen, tetapi kini melihat kehancuran Sekte Pedang Langit yang mereka banggakan. Sebelumnya mereka merasa sangat beruntung. Beruntung kita masih selamat, jika kita bersikeras tinggal maka kita akan berubah jadi debu, ucap salah seorang murid. Itu benar, sekte kita benar-benar bodoh telah menyinggung dewa penghancur. Bahkan 2 dewa pelindung saja tidak bisa berkata apa-apa untuk mencegah aksi pemuda tersebut, ucap murid lainnya. Pantas saja Nona Yang Mi begitu membela pemuda tersebut, namun para pemimpin sekte begitu angkuh, ujar yang lainnya sambil menghela napas panjang. Setelah kehancuran total Sekte Pedang Langit, Yang Zi dan juga Xing Ping datang menghampiri Ye Chen. Kedua wanita tersebut tidak bisa berkata apa-apa selain keterkejutan dengan kemampuan Ye Chen yang sangat luar biasa. Xing Ping sendiri berada di ranah yang hampir setara dengan ketua sekte,
ia tidak bisa membayangkan kekuatan Ye Chen yang baru saja membunuh Wu Feng dan yang lainnya seperti menyembelih hewan. Nyaris tidak ada perlawanan, dengan demikian hanya dewa yang memiliki kemampuan penguasaan hukum ruang dan waktu yang bisa melakukannya. Namun melihat usia Ye Chen yang masih sangat muda, membuat Xing Ping sendiri tidak habis pikir. Jika ia mengetahui legenda Shenlong di masa lalu sebagai dewa yang sangat ditakuti, lalu bagaimana dengan Ye Chen yang kini berada di tingkat yang sepertinya di atas gurunya sendiri? Yang Zi memperhatikan beberapa jenazah petinggi Sekte Pedang Langit, termasuk ayahnya sendiri yang membuat kemarahan serta kekecewaannya. Kendati demikian Yang Zi tetaplah seorang anak sekaligus murid Sekte Pedang Langit, ia menguburkan jenazah para petinggi sekte tanpa ekspresi sebagai baktinya yang terakhir. Mulai saat ini tidak akan ada lagi kesombongan di alam langit atau aku akan menghancurkannya seperti ini, ucap Ye Chen dengan serius. Yang Zi dan juga Xing Ping mengangguk setuju, mereka berdua adalah saksi hidup keganasan Ye Chen dalam memusnahkan sekte besar yang selama ini diagungkan di alam langit. Kak, selanjutnya kita akan kemana? Tanya Xing Ping. Aku ingin mengunjungi kota Loyang, menyelesaikan permasalahanku dengan wanita yang bernama Shen Yue, jawab Ye Chen. Kebetulan besok adalah hari dimulainya kompetisi antar sekte, beberapa orang murid pilihan Sekte Pedang Langit juga sepertinya sudah diberangkatkan, ujar Yang Zi memberikan informasi. Ye Chen terdiam sejenak, kompetisi antar sekte adalah ajang yang semula ia nantikan. Yang Mi mengajaknya bergabung ke Sekte Pedang Langit juga karena hal ini, dan Ye Chen sendiri tertarik dengan pembukaan makam kuno milik gurunya. Jika begitu, kita akan ke Akademi Naga Hitam. Shen Yue juga pastinya berada di tempat itu, ucap Ye Chen dengan penuh semangat. Lalu bagaimana dengan peperangan melawan bangsa iblis? Tanya Xing Ping dengan sedikit cemas. Mereka baru saja kehilangan 2 pimpinan pasukan beserta ribuan anggota pasukannya. Biarkan mereka berspekulasi dan melakukan serangan balasan ke benua atas, di saat itu aku tidak perlu mengumpulkan atau mencari mereka di benua bawah. Memusnahkan mereka dalam satu kesempatan adalah hal yang aku nantikan, ucap Ye Chen menjelaskan. Selain itu, aku sudah mencium hawa aneh yang sepertinya berasal dari bangsa iblis di tempat ini. Hawanya begitu kuat, sepertinya ia sedang melakukan penyamaran dan bersembunyi dari pantauan para dewa sekalipun, tambah Ye Chen menyimpulkan sesuatu yang ia temukan. Mungkin hal itu juga ada hubungannya dengan kematian kakakku, ujar Yang Zi kemudian. Coba jelaskan, pinta Ye Chen. Yang Zi lalu menceritakan hal memilukan yang menimpa Yang Mi. Meski orang lain tidak ada yang curiga namun sebagai orang yang paling dekat dengan kakaknya Yang Zi jelas merasakan kejanggalan. Mendengar penuturan dari Yang Zi ekspresi Ye Chen memburuk, sesuai dugaannya bahwa iblis pelahap telah berkembang dengan baik di Sekte Pedang Langit. Kini menjadi tugas Ye Chen lainnya untuk memburu iblis tersebut yang selama ini menjadi musuh besar Shenlong. Jika demikian maka iblis itu sudah semakin kuat. Aku yakin dengan sumber daya yang ada di Sekte Pedang Langit sebelumnya ia berhasil menyembunyikan diri dengan baik dalam membangun kekuatannya. Pantas saja pasukan iblis sudah berani menyerang, rupanya mereka menyimpan rahasia dengan rapi, ujar Ye Chen sambil tersenyum datar. Hal itu juga yang sangat dikhawatirkan oleh Kak Xing Fei, sebelumnya ia juga sudah mendengar kebangkitan iblis pelahap. Namun tidak ada tanda-tanda di mana ia berada. Jika ia bersembunyi di Sekte Pedang Langit maka hal itu menjadi wajar jika tidak ada pihak yang menyadarinya, ucap Xing Ping memberikan pandangannya. Baiklah kalau begitu, sepertinya kompetisi antar sekte ini akan sangat menarik. Aku akan membinasakan iblis pelahap dengan segala kekuatan yang aku miliki, ia berkata dengan penuh tekad, ia tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi di masa depan. Sebelum Ye Chen pergi, ia membuat pengaturan terkait keberadaan makam sahabatnya yang masih utuh itu. Sekte Pedang Langit ia ratakan dengan tanah dan kini ia jadikan sebagai tempat peristirahatan terakhir sahabat terbaiknya itu di alam langit. Nona Yang, aku akan meminjam pedangmu kembali. Ada hal yang harus aku tuntaskan terhadap iblis pelahap yang juga ikut andil dalam kematianmu, ucap Ye Chen sambil menarik pedang dari atas batu nisan Yang Mi. Setelah itu Ye Chen dan kedua wanita cantik tersebut pergi meninggalkan bekas Sekte Pedang Langit menggunakan elang emas. Ketiganya tidak melakukan hal lainnya di kota Kaifeng dan segera bergegas menuju Loyang untuk menyelesaikan masalah yang lebih penting. Kabar kehancuran Sekte Pedang Langit pun mulai merangkak secara perlahan, namun karena ini adalah berita yang sangat luar biasa maka gaungnya bergerak lebih cepat hingga ke seluruh kota Kaifeng. Kabar tersebar, Sekte Pedang Langit telah menyinggung sosok Dewa Penghancur pun tidak terbendung. Kemunculan kembali sosok legendaris telah membuka harapan baru bagi penduduk kota Kaifeng dalam satu kesempatan lain. Adapun Sekte Pedang Langit,
meskipun itu adalah pilar kebanggaan kota Kaifeng sendiri namun mendengar jika itu adalah perbuatan dewa penghancur maka tidak ada yang berani mengeluh. Baik di masa lalu maupun di saat ini, keberadaan sosok seperti itu terlalu menakutkan. Jangankan menghancurkan sebuah sekte, bahkan jika ia ingin membalikkan kota besar seperti Kaifeng pun bukan perkara yang sulit. Benua bawah adalah contohnya, di masa lalu hanya dewa penghancur yang mampu mengendalikan benua bawah yang merupakan tempat tinggal bangsa iblis. Benua yang sama luasnya dengan tempat tinggal ras para dewa itu pun berada di bawah pengaturan dewa penghancur, bahkan Kaisar Langit pun tidak mampu melakukan hal tersebut. Bisa dikatakan jika dewa penghancur adalah penguasa sebenarnya dua benua kehidupan di alam langit. Kini penerusnya sudah muncul, maka badai yang akan diciptakan oleh bangsa iblis bisa dicegah. Bab 156. Kompetisi di Akademi Naga Hitam. Benua bawah, Kerajaan Iblis. Situasi Istana Raja Iblis tiba-tiba menjadi gempar setelah mendengar kabar kematian dua orang Jenderal Iblis beserta pasukannya. Mereka adalah para pionir yang berasal dari pasukan terbaik yang sengaja dipersiapkan oleh Raja Zhu Sugang untuk menaklukkan kota Kaifeng dan sekitarnya. Selain itu, ribuan anggota pasukan ini merupakan pasukan penopang yang akan digunakan oleh Wu Qing untuk menduduki Istana Langit pada kesempatan berikutnya. Raja Zhu Sugang mendesah, duduk di atas singgasana sambil menghela napas kasar. Segera setelah itu, dia berdiri dari posisi duduknya yang tidak lagi nyaman, ia menatap ke arah 11 orang Jenderal Langit yang berwajah muram, mereka seolah menunggu perintah untuk melakukan serangan balasan. Kalian bersiaplah, sepertinya para dewa kuil suci sudah mulai bergerak mendahului kita. Energi panas berputar-putar di udara dan kabut gelap perlahan muncul di antara tubuh Raja Iblis tersebut yang tampak sedang marah besar. Raja Zhu, aku dengar Li Fu dan juga Tan Sandian meninggalkan kuil suci disertai dengan perjalanan rahasia Kaisar Dai Xiaohu, ucap seorang jenderal memberikan laporan. Aku telah menduganya seperti itu, kata Raja Zhu Sugang dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia ingin sekali melumat para dewa dan menyuruhnya berlutut, sudah sejak lama ia muak berada di bawah pengaturan para dewa. Apakah kita akan melakukan serangan ke kota Kaifeng dan melumpuhkan kota-kota di sekitarnya? Tanya seorang jenderal iblis lainnya dengan hati-hati. Kita akan langsung bergerak ke kota Qiang dan menduduki ibu kota Kekaisaran Langit, jawab Raja Zhu Sugang menjelaskan rencananya. Biarkan anakku berkembang dan melahap kekuatan talenta muda yang kini tengah berkumpul di Akademi Naga Hitam, dengan begitu perhatian para dewa pelindung pun akan terpecah menjadi dua, tambah Raja Iblis tersebut menjelaskan. Para jenderal iblis pun terdiam sesaat, tetapi wajah mereka tidak dapat menyembunyikan kesenangan. Benua bawah dan benua atas terlalu jomplang ketimpangannya, segala jenis sumber daya alam terbaik terdapat di benua atas tanpa boleh orang-orang dari bangsa iblis mengaksesnya. Selain itu, sebagai sesama penghuni alam langit hubungan pernikahan di antara keduanya pun sangat dilarang dan dibatasi oleh orang-orang yang berasal dari ras dewa yang menganggap darah mereka lebih baik dari bangsa iblis yang terpandang hina. Raja Iblis Zhu Sugang menghela napas panjang sebelum melanjutkan, jika di masa lalu kita dikalahkan dan ditundukkan oleh dewa penghancur maka kini saatnya untuk kita bangkit dan mengambil alih tahta kekaisaran Istana Langit. Kemudian salah seorang jenderal berkata, berdasarkan laporan dari pasukan yang aku kirim secara diam-diam, ada pertanda di kota Loyang tentang kemunculan dewa penghancur yang baru. Apakah hal ini perlu mendapatkan penyelidikan lebih lanjut sebelum kita memutuskan untuk berperang melawan Istana Kekaisaran Langit? Raja Iblis Zhu Sugang menggelengkan kepalanya dan berkata, hal seperti sudah aku perhitungkan sebelumnya dan meminta seseorang untuk mencari tahu. Berita yang semula menghebohkan jagat alam langit itu kemungkinan karena adanya pusaka yang ditinggalkan Shen Long di reruntuhan yang akan dibuka sebentar lagi pada kompetisi antar sekte. Jadi, benua atas sengaja menyebarkan berita ini agar kita tidak bergerak menyerang mereka. Hal ini menunjukkan betapa lemah dan takutnya mereka kita pada bangsa kita tanpa campur tangan dewa penghancur yang sudah menghilang bersama kekalahannya di masa lalu, iya itu benar. Sebagian besar jenderal iblis yang hadir itu mengangguk setuju dengan penjelasan yang baru saja disampaikan oleh raja mereka sendiri. Raja Zhu, apapun yang raja putuskan hari ini adalah perintah yang mutlak kami jalani. Oleh karenanya kami dan seluruh pasukan yang sudah terlatih akan bersiap untuk menuju benua atas. Ucap seorang jenderal yang paling senior dari kalangan iblis itu. Setelah menyampaikan penjelasan singkat tentang rencana penyerangan ke benua atas, Raja Iblis Zhu Sugang memutuskan untuk memerintahkan dengan tegas. Dengan ini aku Zhu Sugang secara resmi memerintahkan seluruh kekuatan utama kerajaan untuk menyerang kota Qiang dan mengambil alih kekuasaan Dai Xiaohu sebagai Kaisar Langit. Hidup Raja Zhu.
Hidup Raja Zhu! Hidup Raja Zhu! Setelah Raja Zhu mengeluarkan titah resminya, para jenderal dan petinggi istana kerajaan berteriak dengan penuh semangat untuk melakukan persiapan besar-besaran dan segera berangkat menuju benua atas. Di kota Loyang, tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Ye Chen untuk tiba di kota tempat pertama kalinya ia menginjakkan kaki di alam langit. Kota Loyang kini tampak lebih ramai dari biasanya dan beberapa penginapan mengalami kenaikan harga yang signifikan karena adanya pagelaran kompetisi antar sekte yang kali ini digelar di Akademi Naga Hitam. Sebaiknya kita beristirahat dahulu dan mengumpulkan beberapa informasi yang penting terkait utusan Sekte Pedang Langit, ucap Ye Chen ketika tiba di depan sebuah penginapan. Ya, aku akan melakukannya untukmu, jawab Xing Ping menyambut usulan Ye Chen tersebut. Maaf merepotkanmu lagi, ucap Ye Chen dengan lembut. Justru aku sangat bahagia bisa menemanimu dalam perjalanan kali ini, jawab Xing Ping dengan senyuman indahnya. Ye Chen mengangguk pelan, meski ia belum sepenuhnya membuka hati untuk wanita lain namun Ye Chen memiliki kesan yang baik terhadap Dewi Kecantikan dunia peri tersebut. Setelah memesan 2 kamar, Ye Chen istirahat sendiri sedangkan Yang Zi dan Xing Ping berada di kamar yang sama. Meskipun ada perbedaan status dan juga kekuatan, Xing Ping tetap memperlakukan Yang Zi layaknya adik wanitanya. Selain karena ketulusannya, Xing Ping jelas mengetahui apa artinya sahabat bagi Ye Chen yang memperlakukan Yang Zi dengan baik. Bahkan Xing Ping kini mengetahui bagaimana Ye Chen bersikap, sebelumnya ia menyaksikan sendiri bagaimana sebuah sekte terbesar lenyap hanya karena seorang wanita yang bernama Yang Mi. Berdasarkan informasi yang didapatkan, kali ini Sekte Pedang Langit hanya mengirimkan 1 orang murid jenius yang bernama Wu Qing. Hal ini tentu membuat Ye Chen dan yang lainnya curiga, terutama Yang Zi yang paling tahu bagaimana situasi Sekte Pedang Langit yang begitu menginginkan posisi terbaik dalam kompetisi tersebut. Jika itu adalah Wu Qing, maka semuanya akan menjadi sangat mungkin, ucap Yang Zi dengan ekspresi serius pada satu kesempatan. Yang Zi lalu menceritakan tentang bagaimana hubungan pernikahan yang akan direncanakan oleh Yang Junpeng selaku ayah Yang Mi. Karena hal itu juga Yang Mi sangat tertekan dan mengancam akan bunuh diri jika terjadi pernikahan paksa. Yang Zi juga menceritakan tentang keberadaan Wu Qing dan juga posisinya sebagai keluarga dari Wu Feng yang memiliki banyak keistimewaan. Bahkan ia juga memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Wu Tian selaku Dewa Langit yang berada di kuil suci bersama para dewa lainnya pembantu Kaisar Langit dalam menjaga kestabilan alam raya di alam langit. Bab 157. Bertemu Shen Yue. Keesokan paginya Ye Chen dan juga 2 orang wanita cantik yang bersamanya berhasil memasuki area kompetisi yang akan dilaksanakan di lapangan bela diri. Hal ini tidak lepas dari identitas Xing Ping yang merupakan adik dari Ratu Peri Xing Fei. Selain itu nama Xing Ping juga tidak asing di kalangan kultivator alam langit. Ye Chen berjalan dengan santai, merasakan sesuatu yang ia temukan saat berada di Sekte Pedang Langit. Hawa keberadaan iblis pelahap begitu khas, sehingga Ye Chen sangat mengenalinya. Kalian berjalanlah di belakangku, berhati-hatilah dengan orang yang bernama Wu Qing, ucap Ye Chen pada 2 orang wanita yang menyertainya. Baik, jawab keduanya dengan patuh. Di sekitar lapangan bela diri Ye Chen tampak sedikit terganggu pemandangannya, ia melihat beberapa orang yang tengah menghampirinya. Di antara mereka jelas tidak asing, dia sosok wanita yang secara kebetulan ingin dijumpai oleh Ye Chen. Ye Chen, aku tidak menyangka jika pecundang sepertimu masih hidup. Shen Yue datang menghampiri Ye Chen. Ia berkata dengan ekspresi penuh kebencian. Shen Yue ditemani oleh sahabatnya yang bernama Liu Xixi, wanita yang juga merupakan murid Akademi Naga Hitam yang sebelumnya pernah berkonflik dengan Ye Chen saat di sebuah rumah makan. Raut wajah Ye Chen terlihat tenang seolah tidak terpengaruh sedikitpun dengan ucapan wanita yang masih menjadi istrinya tersebut. Baguslah karena kamu juga ada di sini, maka aku bisa menyelesaikan janjiku 3 bulan yang lalu untuk menceraikanmu, ucap Ye Chen sambil mengeluarkan surat perceraian yang sebelumnya diberikan oleh Shen Yue. Kamu, sontak saja Shen Yue meradang, matanya dipenuhi oleh api amarah. Ia jelas tidak ingin masalah pernikahannya diungkit lagi, namun kali ini Ye Chen berkata seperti itu di depan banyak orang. Selang beberapa detik seorang pria muda maju dan membuka suara, ia melihat ke arah Ye Chen dengan tatapan penuh dendam. Dasar pecundang, kamu adalah sampah yang harus aku binasakan. Kali ini aku akan menghabisimu karena sebelumnya kamu telah membunuh adikku. Pria tersebut adalah Zhang Linpeng, murid jenius nomor 1 Akademi Naga Hitam. Dia juga merupakan kakak kandung Zhang Fei yang pernah dibunuh oleh Ye Chen saat pertikaian di rumah makan, saat itu juga merupakan saat terjadi perkenalan Ye Chen dengan Yang Mi.
Oh ternyata kamu juga ingin aku binasakan seperti adikmu yang tidak tahu malu itu, sahut Ye Chen dengan dingin. Ia tidak mempedulikan sama sekali identitas Zhang Linpeng. Ekspresi Zhang Linpeng menjadi jelek saat mendengar perkataan Ye Chen, kemudian dia mempertunjukkan aura yang sangat dahsyat untuk mengunci Ye Chen. Melihat aksi Zhang Linpeng yang membelanya, hati Shen Yue menjadi hangat. Sebagai kultivator yang berada di ranah alam langit tentunya sangat mudah bagi Zhang Linpeng untuk menindas Ye Chen dan mempermalukannya di tempat ini. Ye Chen berdiri dengan tenang, tidak terpengaruh sama sekali dengan aura penindasan yang ditujukan kepadanya. Meski lingkungan sekitar mencekam dan menarik perhatian banyak orang, Ye Chen dengan santai melangkah maju dan menepuk bahu Zhang Linpeng dengan santai. Karena kamu adalah murid dari Akademi Naga Hitam maka aku akan mengampunimu. Tetapi aku harap kamu mengerti satu kenyataan. Aku bisa membunuhmu tanpa berkedip, membuatmu hancur berkeping-keping tanpa bisa kau sadari, Ye Chen berkata dengan tenang, membisikkan kata demi kata di telinga Zhang Linpeng. Tubuh Zhang Linpeng bergetar, jiwanya seperti terjatuh ke dalam jurang gelap yang sangat dalam. Ia sudah memaksimalkan tenaga dalamnya, namun perlawanannya sia-sia saat tangan Ye Chen berada di bahunya. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Suara Zhang Linpeng bergetar, seperti baru saja melihat hantu. Sebagai murid paling berbakat ia tentu tahu apa artinya ini, seperti dewa. Kematian yang baru saja menyapanya perasaan seperti ini bahkan tidak ia jumpai saat berada di dekat Shen Taisan sekalipun, ketua Akademi Naga Hitam tersebut berada jauh di bawah Ye Chen. Ye Chen tidak berniat menjawab pertanyaan Zhang Linpeng, ia terlalu malas berhubungan dengan pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan pribadinya dengan Shen Yue. Saat ini Shen Yue pun terkejut bukan main, ia tidak mengira jika sikap Zhang Linpeng berubah 90 derajat hanya dalam sesaat, tidak ada pertarungan yang tercipta dari niat membunuh yang sebelumnya Zhang Linpeng pamerkan di depan banyak orang di pelataran Akademi Naga Hitam ini. Orang-orang yang berkumpul pun seketika tertarik untuk berbicara satu sama lain dan saling berdiskusi. Bukankah itu adalah menantu yang tidak diharapkan keluarga Shen? Apa yang terjadi? Mengapa Zhang Linpeng begitu ketakutan seperti itu? Sepertinya ada yang salah, pemuda itu tidak sesederhana kelihatannya. Apakah ia juga berasal dari sekte yang datang untuk mengikuti kompetisi? Satu persatu komentar bernada pertanyaan pun dilontarkan, beberapa orang akhirnya mengetahui jika pemuda yang sebelumnya berkonflik dengan Shen Yue adalah pria yang menjadi suaminya berkat sayembara terkenal di alun-alun kota Loyang beberapa waktu lalu. Meski demikian beberapa orang lainnya yang baru saja datang dan bergabung menyaksikan perseteruan ini terlihat sedikit terhibur. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan yang terjadi di panggung bela diri yang sebentar lagi akan dimulai. Sementara itu Xing Ping dan juga Yang Zi tidak berniat mencampuri urusan ini, dua kecantikan itu berada sedikit menjauh di belakang Ye Chen untuk membiarkan lelaki tersebut menyelesaikan urusan pribadinya. Nona Yang, sepertinya wanita yang bernama Shen Yue itu benar-benar bodoh, ucap Xing Ping berkata dengan nada santai. Yang Zi tersenyum ringan tetapi ia juga sudah lama menahan kekesalan pada wanita bodoh yang mengabaikan lelaki luar biasa di alam langit. Shen Yue sudah lama dibutakan hatinya, berlian di dalam kehidupannya ia abaikan dan memilih berburu kerikil tajam untuk ia jadikan pijakan, jawab Yang Zi sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang dilakukan wanita itu kini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, ujar Xing Ping sedikit menyayangkan. Yang Zi tidak berkomentar lagi, ia terus menyimak dengan seksama kebodohan apalagi yang akan dipertontonkan Shen Yue di depan banyak orang. Pada saat yang sama, Ye Chen masih memegang gulungan yang sebelumnya ia keluarkan dari cincin penyimpanannya. Hari ini, aku Ye Chen akan mengakhiri pernikahanku dengan Shen Yue. Tidak akan ada penyesalan setelah hari ini, tidak ada lagi urusan di antara kami di masa depan, Ye Chen berkata dengan tegas, memberikan gulungan yang sudah ditandatanganinya kepada Shen Yue. Wajah Shen Yue tampak memerah menahan malu dan kesal, ia diceraikan di depan banyak orang oleh lelaki yang begitu ia benci selama beberapa waktu terakhir. Tubuh Shen Yue tampak membeku sebelum akhirnya berkata, dasar bodoh, aku sangat beruntung bisa mengakhiri bencana ini dengan mudah hari ini. Aku bisa bersama dengan seseorang yang layak dan pantas untuk menjadi pendampingku, bukan lelaki lemah seperti dirimu. Bab 158. Kabar baik dan kabar buruk. Ye Chen tiba-tiba tertawa dan tawa itu sangat hangat dan sedikit lembut. Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi, tetapi itu memang sudah sifatmu yang tidak pernah berubah sejak pertama kali aku mengenalmu. Hahaha. Detik berikutnya, Xing Ping datang dan merangkul lengan Ye Chen dengan lembut. Begitupun dengan Yang Zi,
meski ia tidak sedekat Xing Ping namun posisinya juga tidak jauh berada di dekat Ye Chen dalam posisi yang akrab. Nona Sen, terima kasih atas kesediaanmu melepaskan lelaki yang luar biasa untuk menjadi suamiku, ucap Xing Ping sambil tersenyum manis. Untuk sejenak Sen Yue tercengang dengan kemunculan sosok wanita yang sangat anggun dan kecantikannya berada di atas rata-rata. Bahkan ia sendiri yang merupakan seorang wanita merasa tidak percaya diri jika disandingkan dengan keberadaan sosok yang menyerupai dewi tersebut. Baru saja ia kehilangan muka di depan banyak orang akibat perceraiannya yang diumumkan oleh Ye Chen. Tetapi kini ia seperti menemukan hal baru yang bisa ia olok-olok untuk membalas sakit hatinya pada Ye Chen. Hahaha, aku tidak menyangka jika kau pandai bersandiwara, memanggil seseorang untuk menciptakan permainan rendahan yang kiranya membuatku tampak bodoh, ucap Sen Yue mencibir. Namun Ye Chen tidak menanggapinya sama sekali, ia berjalan bersama Xing Ping dan juga Yang Zi menuju kursi khusus yang dipersiapkan untuk para petinggi sekte. Sebagai seseorang yang memiliki status tinggi di dunia peri, Xing Ping adalah keberadaan yang sejajar dengan ketua sekte 5 besar di alam langit. Ye Chen meninggalkan Sen Yue dengan sifat angkuhnya seperti dulu, tidak memandang sesuatu berdasarkan bukti yang nyata. Kendati demikian, Ye Chen merasa lebih baik dengan menyelesaikan janjinya 3 bulan lalu. Semua orang menjadi gempar, penampakan Dewi Kecantikan yang baru saja merangkul tangan Ye Chen adalah hal yang benar-benar di luar dugaan. Jika Sen Yue adalah gadis yang terkenal cantik di kota Loyang, namun pesona keanggunan dan kemurnian kecantikan wanita yang bersama Ye Chen jelas berada jauh di atasnya. Hal ini tentu saja membuat iri seluruh laki-laki yang berada di sekitar lapangan bela diri Akademi Naga Hitam. Selepas Ye Chen pergi, ekspresi Liu Shishi tampak pucat menyadari sesuatu yang janggal. Ia mengenal Yang Zi, namun hal berbeda adalah dengan wanita cantik yang merupakan seorang dewi yang sangat disegani oleh para pesohor di dunia kultivator. Kenapa kau tampak tidak senang? Tanya Sen Yue kepada sahabatnya itu. Apakah kamu tahu wanita yang bersama Ye Chen tadi? Ucap Liu Shishi kembali bertanya. Tidak, lagi pula tidak penting mengungkapkan identitas wanita yang hanya menjadi pelengkap sandiwara, ucap Sen Yue dengan sedikit kesal. Tidak, tidak seperti itu. Lihatlah ke arah sana, ucap Liu Shishi sambil menunjuk ke arah kursi di mana Ye Chen duduk. Mata Sen Yue mengikuti kemana arah jari Liu Shishi menunjuk, lalu berhenti tepat di mana Ye Chen dan kedua orang wanita yang bersamanya tengah duduk bersama. Bagaimana itu bisa? Ucap Sen Yue tanpa sadar. Seharusnya wanita yang kau katakan sebagai pelengkap sandiwara itu adalah Dewi Peri Xing Ping, ucap Liu Shishi dengan bibir bergetar. Hah, tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang pecundang itu bisa bersama dengan Dewi Peri yang terkenal itu? Sen Yue berkata dengan nada tidak percaya. Sepertinya keberuntungan lelaki itu sangat tinggi, tidak disangka ternyata ada sosok hebat yang melindunginya, ucap Liu Shishi dengan nada tidak suka. Berarti apa yang baru saja terjadi menimpa Zhang Linpeng tadi pasti ada hubungannya dengan Dewi Peri tersebut. Ia melindungi Ye Chen secara diam-diam, dasar tidak tahu malu, umpat Sen Yue dengan kesal. Sudahlah. Sebaiknya kau berkonsentrasi saja dengan pertandingan yang akan segera dimulai. Lagi pula kau sudah berhasil mendapatkan surat perceraian kalian, jadi tidak ada hal lain yang lebih penting dari itu bukan? Ucap Liu Shishi mencoba menenangkan sahabatnya itu. Ya kau benar, aku harus segera berkonsentrasi kembali dengan pertandingan, apalagi Sekte Pedang Langit hanya mengutus 1 orang kontestan. Sepertinya Sekte Pedang Langit menganggap remeh kita semua, ujar Sen Yue. Apa yang dikatakan oleh Sen Yue kali ini memang ada benarnya, kabar kedatangan utusan dari Sekte Pedang Langit yang hanya seorang diri membuat para kontestan dan juga petinggi sekte lainnya menjadi geram. Entah apa alasannya mengapa sekte tersebut hanya mengandalkan Wu Qing seorang, tidak seperti biasanya yang datang dengan beberapa utusan serta dihadiri pula oleh tetua yang ikut mendampingi. Hal yang tidak diketahui oleh orang-orang adalah kematian orang-orang Sekte Pedang Langit di tangan Wu Qing. Sebagai jelmaan dari iblis pelahap, Wu Qing sudah mulai berani bertindak dengan langsung. Kekuatannya yang sudah setara dengan para dewa kuil suci membuat dirinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ditambah dengan kekuatan bangsa iblis kini, maka Wu Qing sudah bersiap melakukan perbuatannya secara terang-terangan sebagai bagian dari bangsa iblis yang ingin menguasai alam langit. Dengan melahap banyak ahli bela diri dari Sekte Pedang Langit membuat kekuatan Wu Qing berkembang dengan sangat pesat, ia seperti serigala yang berada di tengah domba gemuk. Ditambah lagi ia adalah murid nomor 1 Sekte Pedang Langit, sehingga segala sumber daya dapat ia raih dengan mudah. Kendati demikian, keberadaan Wu Qing sudah diperhatikan oleh Ye Chen sejak tadi.
Meskipun ia sedang menyelesaikan urusan pribadinya terhadap Shen Yue namun persepsi indera spiritualnya terfokuskan pada Wu Qing. Hawa iblis yang dimiliki oleh pemuda tersebut tidak luput dari penciuman Ye Chen sang dewa penghancur. Pada saat ini, seluruh peserta sudah berkumpul untuk bersiap melakukan pertandingan di lapangan bela diri. Tampak Ketua Akademi Naga Hitam berdiri di atas panggung dengan wajah sangat serius, bahkan beberapa orang tetua yang ikut bersamanya pun memiliki ekspresi wajah yang rumit. Apa yang terjadi? Tanya beberapa orang peserta dengan heran. Kita dengarkan saja, sepertinya ada hal yang sangat serius. Beberapa orang murid saling berdiskusi dengan heran, mereka menjadi penasaran pada saat yang bersamaan. Di atas panggung, Shen Taisan menatap ke arah ribuan murid Akademi Naga Hitam yang ia pimpin. Kemudian tatapannya menyapu seluruh tamu undangan yang berada di tempat duduk khusus. Hingga tiba giliran ia memandang ke arah penonton dan juga peserta kompetisi antar sekte yang berjumlah ratusan orang. Pagi ini, aku baru saja menerima dua berita. Satunya berita baik dan satu lainnya adalah berita buruk, ucap Shen Taisan dengan mimik muka yang serius. Berita pertama adalah tentang musnahnya pasukan iblis yang berada di perbatasan. Ribuan anggota pasukan itu tewas beserta dengan dua jenderalnya yang bernama Gong Fei dan Jian Tao, ungkap Shen Taisan penuh emosional. Bab 159. Meminta maaf secara terbuka. Mendengar informasi yang disampaikan oleh Ketua Akademi Naga Hitam itu sontak membuat seisi lapangan bela diri bergemuruh. Mereka berteriak kegirangan seperti prajurit yang menang dalam pertempuran. Mereka sangat senang, sebelumnya sahabat dan kerabat mereka tewas di tangan pasukan iblis saat terjadi peperangan antara pasukan aliansi dengan pasukan iblis. Kini mendengar berita kemusnahan pasukan iblis dan pemimpinnya ibarat obat dari luka yang baru saja mereka terima. Jadi wajar jika kali ini mereka sedikit lepas kendali saat mendengar pengumuman dari Ketua Akademi Naga Hitam tersebut. Hanya saja di antara keceriaan dan kebahagiaan banyak orang, wajah Wu Qing terlihat sangat muram. Tidak hanya itu, ia juga merasakan gejolak amarah akibat berita yang tidak pernah terpikirkan olehnya sama sekali. Sebagai orang yang berada di lingkaran inti Sekte Pedang Langit ia sama sekali tidak mendengar rencana penyerangan para Dewa Kuil Suci maupun pasukan aliansi yang memang diketuai oleh Wu Feng Ketua Sekte Pedang Langit. Wu Qing tentu saja baru mengetahui berita ini, meski ia bisa mengaksesnya dengan memanfaatkan koneksi cacing ajaib yang ditanam di tubuh para Jenderal Iblis namun cara itu beresiko karena akan mengeluarkan hawa iblis yang akan diketahui oleh Dewa Pelindung yang kini sedang mengawasi Akademi Naga Hitam. Tujuan utama Wu Qing mengikuti kompetisi antar sekte adalah untuk melahap energi Dewa Pelindung yang dikabarkan menjaga kompetisi ini. Sehingga sebisa mungkin ia berusaha untuk tidak terburu-buru mengungkapkan kekuatannya di depan umum sebelum kompetisi dimulai. Namun kabar buruk yang ia terima begitu menyakitkan, hingga membuatnya merasa sangat marah dan ingin melahap semua orang yang sedang bersorak kegirangan. Ye Chen mengernyitkan dahinya merasakan aura iblis yang semakin kuat, memandang ke arah Wu Qing untuk mengkonfirmasi jati dirinya yang sebenarnya. Dalam hal ini Ye Chen sudah 100% yakin jika Wu Qing yang dimaksud adalah penjelmaan iblis pelahap yang berhasil hidup kembali dengan proses yang dilakukan secara khusus oleh Raja Zhu Sugang selaku ayah kandungnya. Kalian harap tenang dulu, hal lainnya yang perlu aku sampaikan adalah tentang musnahnya Sekte Pedang Langit yang baru saja terjadi. Hal ini juga dilakukan oleh orang yang sama, yakni Dewa Penghancur, ucap Shen Tianshan meneruskan pidatonya. Segera semuanya menjadi hening, lapangan bela diri yang semula ramai dengan hiruk-pikuk kegembiraan pada saat berikutnya berubah menjadi kegemparan. Dewa Penghancur, Dewa Penghancur, Dewa Penghancur. Mulut orang-orang terbuka lebar, mendengar nama sosok legendaris membuat mereka kembali terheran-heran. Sosok misterius yang dikabarkan bergelar Dewa Penghancur memang ramai diperbincangkan baik di kota Loyang sendiri maupun kota-kota besar lainnya. Mereka memang menantikan legenda pemilik pedang naga hitam penguasa terkuat di antara para dewa alam langit. Bagaimana bisa Sekte Pedang Langit menyinggung Dewa Penghancur? Sebuah pertanyaan kembali muncul di benak semua orang. Jika Dewa Penghancur sudah beraksi dan membunuh seluruh pasukan iblis seorang diri itu tentu saja sesuai dengan reputasi yang dimilikinya. Tetapi jika ia memusnahkan sekte terbesar seperti Pedang Langit maka dosa apa yang telah dilakukan oleh sekte tersebut? Pada saat ini tatapan Shen Taisan tertuju pada tempat di mana Xing Ping dan juga Yang Zi berada. Berdasarkan informasi akurat yang diterima oleh Shen Taisan mengatakan jika Dewa Penghancur sangat berhubungan baik dengan kedua wanita tersebut. Kehancuran Sekte Pedang Langit adalah dikarenakan telah menyinggung Nona Yang Mi di masa hidupnya, jadi kuharap kalian semua bisa menghargai dan menghormati mendiang Nona Yang Mi. Perlu kalian ketahui,
Dewa Penghancur meratakan Sekte Pedang Langit hanya untuk menjadikan tempat pemakaman bagi wanita yang ternyata memiliki hubungan baik dengannya, ucap Sen Taisan dengan sudut bibir gemetar. Sebelumnya ia melihat Yang Zi bersama Dewi Xingping berjalan dengan seorang pemuda yang tampak sangat biasa. Dari kejauhan ia juga sempat melihat konflik antara Sen Yue dengan pemuda tersebut. Memikirkan hal ini, Sen Taisan berinisiatif untuk meminta maaf secara langsung dan terbuka kepada pemuda yang belaka ia ketahui memiliki hubungan pernikahan dengan Sen Yue. Setelah berkata demikian, Sen Taisan dan juga seluruh tetua Akademi Naga Hitam berjalan menuruni panggung bela diri untuk menuju tempat duduk di mana Ye Chen berada. Sontak saja seluruh orang yang menghadiri kompetisi antar sekte kembali dibuat gempar, mereka tidak menyangka jika posisi nona muda keluarga yang begitu penting di hati Dewa Penghancur. Dalam sekejap seluruh pasang mata memandang ke arah Yang Zi dan Nona Xingping yang tengah duduk bersama dalam posisi yang sangat akrab. Apa yang kakakku lakukan? Gumam Sen Zhao Cheng yang juga ada di tempat itu. Sebagai gubernur kota Loyang, ia tentu bagian yang tak terpisahkan sebagai pihak penyelenggara bersama Akademi Naga Hitam peninggalan Shenlong. Sen Taisan mengabaikan pandangan semua orang, ia berjalan dengan tubuh menahan gemetar dari rasa takut yang berkepanjangan. Wajah tuanya terlihat buruk saat membayangkan Sen Yue yang baru saja menyinggung pria yang mampu menutupi langit dengan telapak tangannya tersebut. Demi keselamatan keluarga Sen dan juga Akademi Naga Hitam ia rela melakukan apapun, jika tidak maka kejadian pemusnahan tidak mungkin bisa ia hindari seperti yang dialami oleh Sekte Pedang Langit. Hormat pada Yang Mulia Agung, ucap Sen Taisan sambil berlutut dengan sempurna. Hormat pada Yang Mulia Agung. Hormat pada Yang Mulia Agung. Sikap Sen Taisan juga diikuti dengan serempak oleh para tetua serta petinggi Akademi Naga Hitam, mereka yakin jika apa yang dilakukannya adalah murni sebuah permohonan pengampunan yang tulus. Melihat kejadian ini, lagi-lagi semua orang tercengang. Bahkan beberapa ketua sekte lainnya pun tidak kalah terkejutnya atas sikap para petinggi Akademi Naga Hitam yang biasanya terkenal tinggi hati. Ye Chen tersenyum ringan tanpa berbicara, tampak ekspresi percaya diri yang tinggi terpancar dari auranya yang tenang seperti gunung besar yang berdiri kokoh. Ia tidak memperhatikan sikap orang-orang yang datang padanya, lebih dari itu ia merasakan fluktuasi energi iblis yang semakin besar dan membuat perhatian tiga orang dewa pelindung tertarik untuk datang. Di sisi lain Sen Yue mengernyitkan alisnya karena penasaran, dari arah sudut pandangnya ia melihat ketua akademi sedang berlutut di hadapan pemuda yang sangat tidak asing di dalam hidupnya. Sosok yang sangat ia benci karena ia nilai hanya sebagai sampah yang telah menodai nama keluarga Sen serta merusak perkembangan kultivasinya. Sen Yue tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti ini, antara percaya dan tidak tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat menahan kekalutan yang baru saja menimpa hati dan pikirannya. Apa yang aku rasakan tadi adalah suatu ketakutan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, bahkan menghadapi aura dari ketua akademi saja tidak sampai seperti itu. Aku hanya mengatakan apa adanya, bahwa kau baru saja melakukan kesalahan yang sangat besar dengan mengabaikan pemuda yang sangat dihormati oleh keluarga Senmu. Suara Zhang Linpeng terdengar dari samping Sen Yue, terdengar juga oleh Liu Xixi yang berada di dekatnya. Apa? Jadi apa yang kau alami tadi bukan karena perbuatan dari Nona Xingping? Tanya Sen Yue dengan mata terbelalak. Jika kau berpikir demikian, maka lihatlah betapa hormat dan sopannya Dewi Peri tersebut pada pemuda yang baru saja menceraikanmu itu, ujar Zhang Linpeng mencoba menyadarkan Sen Yue. Mendengar perkataan Zhang Linpeng hati Sen Yue seperti disiram oleh air es yang sangat dingin, lebih dari itu hatinya sakit melebihi ditusuk jarum beracun. Bagaimana bisa hanya dalam waktu 3 bulan Ye Chen berubah menjadi keberadaan yang tidak bisa ia bayangkan. Bahkan kultivator terbaik yang dimiliki oleh keluarga Sen pun saat ini tengah berlutut memohon pengampunan. Geluk, tiba-tiba Sen Yue memuntahkan seteguk darah, rasa sakit dan rasa malu di dalam hatinya telah memuncak. Tidak mungkin, ucap Sen Yue, menahan penyesalan yang tidak terkira. Dari atas tempat duduknya Ye Chen berdiri dan mengangkat tangannya ke udara guna memberikan tanda agar mereka semua berdiri. Ia tidak suka penghormatan berlebihan dari siapapun itu meskipun ia layak mendapatkannya. Kalian adalah para pengasuh dan tokoh penting Akademi Naga Hitam tempat di mana guruku berasal. Aku menghormati kalian sebagaimana aku menghormati guruku, adapun permasalahanku dengan wanita yang pernah menjadi istriku sudah berakhir dan tidak ada hubungannya dengan kalian Akademi Naga Hitam. Juga kedatanganku ke tempat kalian bukan untuk membuat perhitungan seperti yang aku lakukan pada Sekte Pedang Langit, ucap Ye Chen dengan tegas. Untuk keluarga Sen sendiri, aku sudah menunaikan mahar pernikahanku sebelumnya saat aku maju pada sayembara di kota Loyang beberapa bulan lalu.
Kehancuran pasukan iblis dan pemimpinnya adalah janji yang aku buktikan kepada keluarga guruku sendiri. Oleh sebabnya simpul hati di dalam diriku sudah terlepas sepenuhnya dengan perpisahan yang diinginkan oleh keluarga Sen sebelumnya, sambung Ye Chen dengan raut wajah yang tenang. Mendengar perkataan Ye Chen, hati Sen Tianshan menjadi tenang, namun entah mengapa ia merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sen Long telah mengirim penerusnya ke keluarga Sen, namun yang terjadi adalah keluarga Sen malah menyia-nyiakan kesempatan emas yang sudah berada di tangan. Wanita yang seharusnya beruntung adalah Sen Yue, keponakan tersayangnya dan juga bagian murid berbakat Akademi Naga Hitam. Namun karena temperamennya yang buruk, ia telah membuang suami yang telah dikirimkan langit untuknya. Bab 160. Pertarungan tingkat dewa. Dibandingkan dengan yang lainnya, Sen Zhaocheng pun tidak kalah terkejutnya mendapati kenyataan seperti ini. Setiap kata yang terucap dari mulut Ye Chen bagai penghakiman kepada dirinya selaku ayah dari Sen Yue. La tidak bisa menyesalinya, bahkan jika bunuh diri bisa membalikkan keadaan maka ia sudah pasti menempuh jalan tersebut. Tetapi ia dan putrinya sudah bertindak terlalu jauh, sangat mustahil keluarga Sen layak mendapatkan perhatian dari dewa penghancur. Sementara itu Ye Chen merasakan sesuatu yang berbahaya, kilatan tajam terbersit di matanya dan detik berikutnya ia bergerak cepat ke arah salah seorang peserta kompetisi yang berasal dari baris Sekte Pedang Langit. Begitu Ye Chen tiba di dekatnya, tiga sosok lainnya muncul di samping Ye Chen. Mereka adalah Yang Sufan, Tan Sandian serta Zhao Tiankong. Ketiganya merupakan dewa pelindung yang ditugaskan oleh Kaisar Langit untuk menjaga kegiatan kompetisi antar sekte. Salam Tuan Muda, ucap ketiga dewa tersebut dengan hormat. Apakah kalian merasakannya juga? Tanya Ye Chen sambil memandang tiga dewa tersebut dengan ekspresi serius. Aura iblis terlalu kuat, sepertinya ia terlalu dalam bersembunyi di Sekte Pedang Langit, ucap Yang Sufan selaku dewa bumi, ada sedikit rasa bersalah pada nada bicaranya. Hahaha, kalian para dewa sungguh tidak tahu malu, meskipun kalian maju bersama sekalipun aku tidak takut, ucap Wu Qing dengan keras, kemarahannya tidak terbendung membuatnya muncul lebih cepat. Tuan Muda biarkan kami yang maju, sepertinya ia masih belum tumbuh ke tingkat yang mengkhawatirkan, ujar Tan Sandian pada Ye Chen. Tentu saja Ye Chen dapat mengukur kemampuan ketiga lelaki tua yang merupakan dewa pelindung alam langit itu. Ye Chen juga dapat merasakan energi jahat yang terdapat di dalam diri iblis pelahap sudah sampai pada tahap yang mengerikan. Baiklah, kalian berhati-hatilah, ujar Ye Chen yang ingin menyaksikan kekuatan dewa dan iblis alam langit tersebut. Detik berikutnya Ye Chen berkelebat di atas udara, dengan gerakan khusus dan tampak rumit dari telapak tangannya keluar sebuah bola cahaya berwarna keemasan. Dalam hitungan detik, bola cahaya itu meledak dan menciptakan sebuah pola aneh yang menyelimuti seluruh wilayah Akademi Naga Hitam. Dengan kemampuannya, Ye Chen membuat formasi perlindungan yang membatasi pertempuran tingkat dewa agar tidak merusak lingkungan sekitar dan juga menghindari jatuhnya korban jiwa. Rangkaian memori gurunya masih mengalir dengan jelas, sehingga Ye Chen tidak ingin kecolongan ataupun bertindak gegabah. Sen Taisan selaku ketua Akademi Naga Hitam tercengang, teknik yang baru saja digunakan oleh Ye Chen merupakan teknik formasi yang selama ini hanya bisa digunakan oleh Sen Long dan tidak ada catatan atau peninggalan yang bisa dipelajari oleh para penerusnya di Akademi Naga Hitam. Sial, bagaimana bisa keluarga Sen melepaskan pemuda seperti ini, umpat Sen Taisan pada dirinya sendiri. Wajah Wu Qing terlihat jelek, ia juga tentu memahami apa yang baru saja dilakukan oleh Ye Chen dalam melindungi seluruh Akademi Naga Hitam. Selain itu dengan formasi yang diterapkan oleh Ye Chen barusan sama saja membatasi Wu Qing untuk berkomunikasi dengan bangsa iblis lainnya untuk meminta bantuan, dalam arti lain Ye Chen telah mengurung Wu Qing agar tidak bisa kabur dari Akademi Naga Hitam. Sejak kapan Dewa Penghancur begitu peduli dengan kehidupan? Apakah itu karena kamu takut kehilangan orang-orang yang kau cintai? Ujar Wu Qing dengan nada mencibir. Aku hanya ingin melihat kalian bertarung dengan tenang, jika satu seranganmu menyasar kepada pihak yang tidak terlibat maka itu hanya akan mempercepat kematianmu, ucap Ye Chen dengan serius. Dasar pecundang besar, kalian para dewa cepatlah lawan aku dengan kekuatan terbaik kalian. Aku sudah tidak sabar ingin melahap kalian semua untuk mendobrak ranah terkuatku. Wu Qing berkata dengan nada penuh amarah. Ye Chen mengabaikan lalu berkata dengan dingin, apa tujuanmu menyusup ke Sekte Pedang Langit? Tentu saja untuk menguasai alam langit, ucap Wu Qing dengan wajah yang kian muram. Kalian bangsa iblis sungguh tercela, datang dan bersembunyi untuk melahap energi kultivator. Apakah kamu mengira bisa berkembang setelah aku tahu keberadaanmu? Ucap Ye Chen dengan nada mencibir. Apa yang dikatakan Ye Chen memang tidak salah,
Jika saja Ye Chen terlambat mengetahui keberadaan iblis pelahap maka perkembangannya akan lebih cepat dan sulit untuk diatasi. Namun kini Ye Chen sudah bersikap antisipatif, jadi ia masih memiliki celah keunggulan dari pihak lawan yang memang mengerikan ini. Tuan muda biarkan kami yang menghadapinya, ucap Tan Sandian. Baiklah, aku tidak akan mencegahnya, ucap Ye Chen dengan tenang. Kali ini penyamaranmu sudah terbongkar, setidaknya hari ini kami akan membunuhmu dengan pasti, ucap Tan Sandian dengan nada dingin. Setelah berkata demikian tubuh Dewa Tan Sandian mengeluarkan aura memancar yang ditujukan pada Wu Qing. Sebagai Dewa Petir, ia memiliki kekuatan yang tidak sederhana dan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk berhadapan dengan Wu Qing. Kekuatan iblis pelahap yang berada di tingkat puncak akan mengancam kehidupan alam langit. Untuk menghindari kekacauan tersebut maka sudah menjadi kewajiban para dewa penghuni kuil suci untuk membereskannya. Hal penting lainnya adalah sosok dewa penghancur telah muncul kembali. Dalam situasi terburuk sekalipun kondisi alam langit masih bisa terselamatkan dengan campur tangan dari dewa terkuat tersebut. Untuk pertarungan pembuka, biarkan para dewa pelindung yang bergerak terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan iblis pelahap yang baru saja dibangkitkan. Meskipun aku sendiri, kalian terlalu meremehkan kemampuanku, Wu Qing mendengus dingin dengan tatapan tajam. Ketiga dewa pelindung mengerutkan keningnya dalam-dalam, meski berada pada tingkatan yang sama namun mereka dapat merasakan jika kekuatan Wu Qing berada di atas mereka bertiga. Bahkan auranya yang begitu mendominasi sanggup memblokir aura yang sebelumnya dikerahkan oleh ketiga dewa pelindung. Hari ini aku Tan Sandian akan bertarung melawanmu. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki iblis pelahap, ucap Dewa Petir tersebut menatap ke arah Wu Qing. Sedetik kemudian Tan Sandian mulai melakukan serangan, tubuhnya melesat ke udara bagai kilat yang menggelegar dengan membawa kekuatan yang sangat dahsyat. Ia adalah dewa pelindung terkuat yang memiliki kekuatan setara dengan Kaisar Langit. Detik berikutnya Tan Sandian berada di depan Wu Qing dengan niat membunuh yang besar terlihat di matanya. Telapak tangan Tan Sandian mengepal erat dengan kekuatan yang mengerikan dilayangkan ke kepala Wu Qing. Pemandangan ini disaksikan banyak orang, menurut mereka kekuatan Dewa Tan Sandian sangat luar biasa dan akan mampu menghancurkan Wu Qing dalam satu kali serangan. Sementara itu Wu Qing tampak santai menghadapi serangan Tan Sandian, ia tidak melawannya ataupun memblokade serangan tersebut. Dalam waktu yang sangat cepat Wu Qing menghindari pukulan Tan Sandian. Cepat sekali. Para penonton yang menyaksikan pertandingan ini terkesiap menahan keterkejutannya, kompetisi antar sekte yang berubah menjadi pertarungan alam dewa ini memang sangat layak untuk disaksikan. Bersambung.